Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1121. Itu adalah lembah yang gelap dan dingin. Sepasang mata aneh berwarna abu-abu putih tiba-tiba muncul di dahan pohon. Energi putih keabu-abuan menyebar di dalamnya sebelum sebuah wajah terbentuk dari kabut, menyatu dengan dahan pohon. Wajahnya sedikit meronta lalu melepaskan diri dari dahan pohon. Lebih banyak energi mengalir keluar, dan seseorang muncul. Orang Igurueh. Tubuhnya dingin dan kaku, seolah terbuat dari kayu abu-abu. Wajahnya ditandai dengan lingkaran yang menyerupai lingkaran pohon. Ekspresinya kaku, dengan sepasang mata putih keabu-abuan yang memancarkan rasa dingin yang menakutkan. Di punggungnya ada peti mati berwarna hitam. Udara dingin mengalir melaluinya, dan sesuatu yang aneh dan aneh bisa dirasakan secara samar-samar di dalam. Ketika pria ini muncul, dia melihat ke arah bagian paling gelap dari lembah tersebut sebelum berkata, tim dari perguruan tinggi kuno asal surgawi dan perguruan tinggi kuno pencahayaan yang dikuduskan telah berkumpul. Sepertinya mereka memiliki kekuatan yang besar. Beberapa suara terdengar dari kegelapan, seolah-olah ada sesuatu di dalam bayangan yang bergerak. Pada saat berikutnya, beberapa sosok juga mulai terbentuk. Ada sekitar 7 atau 8 di antaranya, masing-masing dengan ketinggian berbeda-beda. Namun, mereka semua memiliki kesamaan, ada peti mati hitam yang memancarkan rasa dingin yang menyiksa punggung mereka masing-masing. Orang yang berada di tengah kelompok itu kurus seperti tengkorak. Peti matinya berwarna merah, seolah terbuat dari darah. Tutup peti mati bergetar berulang kali, seolah-olah ada sesuatu yang sangat menakutkan yang menunggu untuk terjadi kapan saja. Matanya juga unik. Salah satunya berwarna hitam pekat tanpa putih, sedangkan yang lainnya berwarna merah murni, seperti menampung darah. Pemandangan itu menyeramkan sekaligus meresahkan. Dua perguruan tinggi kuno mendirikan melawan Dominion kulit hantu yang maha kuasa. Sungguh peristiwa yang langka. Gerombolan hantu pembunuh hanya ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Suara serak pria yang membawa peti mati darah menggema di lembah yang gelap. Kita akan menjadi nelayan yang mendapatkan keuntungan dari perjuangan mereka. Entah itu dominasi roh jahat atau talenta dari dua perguruan tinggi kuno, mereka berdua adalah yang terbaik, makanan lezat berkelas. Ekspresi kerakusan dan hasrat terlihat di matanya. Dia mengulurkan tangan dan perlahan menahan peti mati di punggungnya. Bibirnya melengkung membentuk senyuman sedingin es dan menakutkan. Dia kemudian dengan lembut menamparkan penutup peti mati dan berbisik dengan nada lembut dan penuh kasih sayang. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Aku pasti akan membiarkan barang berhargaku terpuaskan. Setelah ini, dia melihat sekilas ke orang-orang di sekitarnya dan mengerutkan kening. Jumlah kita terlalu sedikit. Supaya aman, kita harus bersiap lebih baik. Blackwood, apakah kamu mengirimkan pesan pemanggilan? Blackwood adalah orang yang merangkak keluar dari dahan pohon tadi. Dia menjawab, aku sudah mengirimkan pesannya. Namun, hanya kita yang ada di dekat sini saat ini. Beberapa anggota gerombolan hantu pembunuh sepertinya dipanggil oleh seseorang. Orang yang memiliki peti mati darah mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Oleh siapa? Peti mati darah lagi? Tidak, menurutku dia bernama Piton Aquamarine. Piton Aquamarine. Ketika dia mendengar nama itu, wajah orang yang membawa peti darah itu berubah menjadi sangat tidak berperasaan. Dia berkomentar dengan suara dingin tanpa ampun, gadis itu hanyalah orang luar. Apakah dia pikir dia bisa memanggil gerombolan hantu pembunuhku sesuka hati? Tuan menganggapnya terlalu tinggi. Jika bukan karena perlindungannya, dia akan menjadi makanan berhargaku sejak dulu. Sosok dengan peti mati hitam tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, ini adalah hak khusus yang diberikan oleh monster Raja Mata Roh. Mereka tidak berani mempertanyakannya. Pada akhirnya, makhluk dengan peti darah itu tidak berkomentar lebih jauh. Namun, kedua matanya penuh dengan niat membunuh saat dia perlahan menghilang. Alam cabang kecil duniawi kelima penuh dengan bahaya. Jika Piton Aquamarine mati di sini, itu akan menjadi sempurna. Di hutan di samping dataran, cahayanya redup. Di sudut tertentu, bayangan dengan sosok yang indah dan ramping berdiri di atas batu hitam. Dia mengenakan topeng dan memegang tongkat Piton Aquamarine di sisinya. Matanya yang sedingin es menembus topeng dan melihat ke arah dataran, yang dipenuhi bendera putih yang tak terhitung jumlahnya. Bendera-bendera itu berkibar-kibar ditiup angin bersamaan dengan ratapan yang tak terhitung jumlahnya.
Gadis bertopeng itu melihat bendera putih sebagai labirin raksasa yang menempati daratan. Sedikit kontemplasi melintas di matanya. Tidak terlalu jauh dari sini adalah tim dari perguruan tinggi kuno asal surgawi dan perguruan tinggi pencahayaan yang dikuduskan. Dia bertanya-tanya apakah Li Luo juga ada di sana. Matanya goyah saat memikirkan tentang Li Luo. Dia menunduk dan melihat tangan kanannya. Ada rasa dingin yang menusuk dari kulit pucatnya. Tampaknya ada bayangan hitam bergerak di bawahnya, merayap seperti ular piton dan mengeluarkan bisikan samar. Bisikan-bisikan itu bagaikan godaan setan yang dapat menyerang hati seseorang. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Selama bertahun-tahun dia dirusak, dia telah membiasakan diri dengan bisikan-bisikan ini, merasa nyaman dengan sesuatu yang bisa membuat orang gila. Tiba-tiba, jari pucatnya menegang. Dia melihat sekilas ke belakangnya dan melihat beberapa sosok perlahan berjalan keluar dari kegelapan. Langkah kaki mereka berat. Mereka semua membawa peti mati berwarna hitam yang aneh. Mereka menatap ke belakang gadis bertopeng itu dengan mata dingin dan pahit. Saat dia merasakan tatapan mereka, gadis bertopeng itu berbalik. Dia mengulurkan tangan putih rampingnya dan memperlihatkan sebuah plakat di telapak tangannya. Itu tertanam dengan mata yang menanamkan rasa takut yang luar biasa ke dalam diri mereka. Ini adalah plakat yang diberikan oleh monster Raja Mata Roh. Orang-orang dengan peti mati hitam menarik kembali pandangan mereka dan secara bertahap menundukkan kepala segera setelah mereka melihatnya, sebuah tanda penyerahan yang jelas. Saat gadis bertopeng hendak berbicara, dia merasakan sesuatu. Tatapan dinginnya beralih ke kanan. Beberapa saat kemudian, wajah lucu berbentuk oval muncul dari balik pohon besar. Seorang gadis muda berpakaian garis-garis hitam putih keluar beberapa saat kemudian. Dia memegang cangkir bundar yang tampak seperti tabung bambu berlubang dengan kedua tangannya. Sebuah tongkat besar tersampir di punggungnya. Gadis ini cerah dan bersinar, seolah-olah cahaya memancar dari dirinya. Dia benar-benar tidak cocok dengan suasana gelap di area sekitarnya. Namun, dia sepertinya tidak takut pada apapun di sini. Dia mengangkat cangkir bambunya dan meminumnya seteguk besar. Matanya yang cerah dipenuhi rasa ingin tahu saat dia melihat orang-orang di depannya. Siapa kalian? Dari Akademi Kuno asal surgawi. Dia bertanya. Hutan itu sunyi. Tidak ada yang menjawab pertanyaannya, termasuk gadis bertopeng itu. Semua orang hanya menatap wajah ovalnya dengan mata dingin. Aku tersesat. Apakah kalian semua tahu di mana anggota timku berada? Gadis itu melanjutkan tanpa menunjukkan rasa takut. Setelah pertanyaannya, dia mengulurkan tangannya dan mengipasi di depan wajahnya. Ada bau busuk yang datang dari kalian. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh dengan peti mati hitam menghilang secara misterius dari tempatnya. Detik berikutnya, cakar yang gelap, bengkok, dan tajam menembus bayangan di samping gadis itu. Ia menjangkau langsung wajah cantik gadis itu dengan cara yang licik dan kejam. Aura dingin mengalir keluar dari dirinya bersamaan dengan bisikan aneh yang membingungkan pikiran seseorang. Sebuah suara besar meledak di udara. Kekosongan itu sepertinya telah hancur. Semua orang, termasuk gadis bertopeng, menyaksikan dengan tatapan serius saat orang pertama yang mencoba menyerang gadis itu terlempar. Pohon-pohon yang mereka tabrak di sepanjang jalan hancur menjadi bubuk, meninggalkan lubang dalam yang membentang lebih dari 1000 kaki di dalam hutan. Gadis ceroboh itu masih terlihat sedikit bingung, tapi tinjunya telah dilempar ke kanan. Cahaya energi resonansi yang menyilaukan berderak di tinjunya. Pukulan yang menakutkan. Dia dengan ringan menggigit sedotannya, memperlihatkan gigi putih mutiaranya. Dia kemudian bertanya sambil tersenyum, apakah kamu ingin berkelahi? Aku tidak takut padamu. Orang-orang yang membawa peti mati hitam itu benar-benar terkejut. Mereka memahami sepenuhnya kekuatan rekan mereka, namun dia telah dikirim terbang oleh gadis kecil yang lucu ini hanya dengan satu pukulan. Itu Ning Meng, siswa peringkat teratas di Aula Peng Hinwi Perguruan Tinggi Pencahayaan yang dikuduskan, gadis bertopeng itu menjelaskan dengan suara dingin. Oh, kamu pernah mendengar tentangku. Ning Meng meraih tongkat raksasa di belakangnya. Ketika batang itu menyentuh tanah, sebuah lubang besar pecah dengan retakan yang menyebar di sepanjang tepinya. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan matanya berhenti pada gadis bertopeng itu. Tetapi, aku sangat tidak menyukai bau yang keluar dari tubuhmu. Saat Ning Meng berbicara, sejumlah resonansi energi cahaya yang mengejutkan keluar dari tubuhnya seperti badai. Energi tumbukan cahaya melesat ke langit dan membentuk diagram raksasa yang melepaskan cahaya dalam jumlah tak terbatas. Seekor binatang raksasa berwarna hitam dan putih muncul dalam cahaya.
Ia melolong dalam-dalam yang mengguncang langit dan bumi. Suasana suram yang memenuhi hutan segera terhapus oleh cahaya. Mata orang-orang yang memiliki peti mati hitam sedikit berubah saat melihat ini. Saat ini, mereka merasakan tekanan mengerikan dari gadis cantik di depan mereka. Tekanan ini bahkan lebih kuat daripada rekan-rekan mereka yang memiliki peti mati darah. Resonansi binatang pemburu cahaya kelas 9. Gadis bertopeng dengan tongkat piton bambu aquamarin menatap ke arah binatang pemburu cahaya yang menutupi langit. Dari kelihatannya, diagram resonansi surgawi Ning Meng telah melampaui 90.000 kaki. Ini adalah landasan yang menakjubkan. Tingkat resonansi surgawi yang lebih besar adalah tentang kesesuaian antara resonansi seseorang dan dunia. Dengan menghubungkan keduanya, seseorang dapat menyerap lebih banyak energi alam duniawi untuk memperkuat dirinya. Tanda dari tingkat resonansi surgawi kecil adalah segel emas resonansi surgawi, sedangkan faktor pengidentifikasi tingkat resonansi surgawi lebih besar adalah ini, diagram resonansi surgawi. Mata gadis bertopeng itu berkilat dingin, dipenuhi niat membunuh. Ning Meng benar-benar musuh yang menakutkan. Namun, bertualang ke sini sendirian adalah hal yang ceroboh baginya. Apakah ide yang bagus menghabisinya di sini? Gadis bertopeng itu mempertimbangkan keputusan ini. Jika mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi Ning Meng di sini, berapa harga yang harus mereka bayar? Setelah terdiam sejenak, dia dengan lembut menyampaikan gagasan itu. Sekarang bukan waktu terbaik untuk berbenturan dengannya. Selain itu, tim lain dari kedua perguruan tinggi pasti akan ditarik setelah melihat diagram Ning Meng. Akan lebih baik baginya untuk mencari kesempatan lain setelah memasuki dataran bendera kulit manusia. Pada saat itu, dominasi roh jahat akan menjadi sekutunya. Dengan keputusan ini dalam pikirannya, gadis bertopeng itu memposisikan tangannya dengan lembut untuk memberi tanda mundur. Mau melarikan diri, Ning Meng tersenyum saat melihatnya. Dia dengan lembut mengetuk tanah dengan jari kakinya, dan tanah itu bergetar hebat. Lalu dia melayang ribuan kaki ke langit. Pada saat yang sama, pilar cahaya dengan jumlah energi cahaya yang mengejutkan jatuh dari binatang pemburu cahaya diagram raksasa. Pilar cahaya mendarat di tongkat di tangan Ning Meng, memberikan kekuatan fisik yang menakutkan pada tubuh mungilnya. Dilengkapi dengan energi cahaya yang sangat besar dan kekuatan fisik yang kejam, dia menutupi tongkatnya, memberikan pukulan seperti cahaya dewa. Itu menciptakan pancaran energi cahaya yang menghujani sosok-sosok dengan peti mati hitam. Para target merasakan hawa dingin menjalari hati mereka. Tangan mereka tanpa sadar berpindah ke peti mati di punggung mereka, seolah-olah mereka siap melepaskan sesuatu pada saat itu juga. Namun, gadis bertopeng itu menyerang lebih dulu. Kabut hitam mengalir keluar dari telapak tangan, berubah menjadi zat sedingin es yang bergolak, lengket, dan ada sesuatu yang aneh berenang di dalamnya. Kabut hitam mengalir seperti ular piton raksasa yang berenang lewat, menelan semua individu dengan peti mati hitam. Detik berikutnya, kabut hitam dengan cepat tenggelam ke dalam tanah, menyatu dengannya saat semua orang menghilang. Batang yang meledak dengan energi cahaya itu akhirnya menghantam tanah dengan kekuatan yang luar biasa. Seluruh pegunungan berguncang hebat. Separuh hutan langsung rata dengan tanah. Sebuah batang raksasa berdiri kokoh di pusat kota dengan retakan menyebar seperti sarang laba-laba. Sosok ramping Ning Meng mendarat di atas batu besar yang direbut. Salah satu tangannya masih memegang cangkir bambu, dan dia terus meminumnya dengan suapan besar. Mereka sungguh-sungguh berlari dengan cepat. Cara musuhnya mundur memang aneh. Serangannya telah mencakup wilayah yang luas, namun dia tidak dapat membatasi pelarian mereka dengan cara apapun. Dia mengulurkan tangannya, dan tongkat raksasa itu melesat tiba-tiba kembali dan menyusut. Kecepatan senjata yang kembali menyebabkan ledakan sonik sebelum senjata itu kembali ke tangan, lalu dia menyimpannya di belakang punggung. Pada saat ini, lebih banyak ledakan bergemuruh di langit ketika sosok-sosok muncul satu demi satu. Kakak, akhirnya kami menemukanmu. Apa yang terjadi di sini? Mereka adalah tim yang berkumpul di distrik ini. Mereka semua memandangi hutan yang hancur dengan kaget saat mendarat di sekitar Ning Meng. Ning Meng melirik mereka dan bertanya dengan kecewa, Jiange kecil tidak ada di sini. Para siswa dari perguruan tinggi pencahayaan yang dikuduskan kebijakan kepala. Bagaimana dengan Yu kecil? Jika Jiange kecil tidak ada di sini, aku harus mencarinya, tanya Ning Meng. Para siswa tersenyum pahit. Dia hanya memikirkan Yue Ziyu jika Jiang Qinghe tidak ada. Pada akhirnya, keuntungan dia tidak hadir. Kalau tidak, dia mungkin akan marah. Hah, lupakan saja. Ning Meng menghela nafas saat melihat reaksi mereka.
Aku bertemu dengan sekelompok orang aneh tadi. Kalian semua harus sangat berhati-hati saat kita memasuki dataran utama nanti. Aku merasakan udara yang tidak menyenangkan dan berbahaya dari mereka. Semua orang terkejut mendengar peringatan Ning Meng. Meski selalu tampil ceroboh, tidak ada yang meragukan kekuatan dan kemampuannya. Karena dia merasa mereka adalah ancaman, lawan-lawan ini tidak boleh diremehkan. Yang lebih mengejutkan lagi, mengapa faksi misterius lain muncul di alam cabang kecil duniawi kelima. Seluruh misi menjadi tidak terkendali. Titik 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 titik. Banyak tim dari dua perguruan tinggi kuno berkumpul di tebing yang menjulang tinggi. Dikelilingi banyak orang, Wu Changkong berdiri di tepi tebing. Dia melihat ke depan dengan ekspresi serius. Ada sebuah baskom raksasa di hadapannya. Di tengahnya ada kota raksasa yang diselimuti kabut putih tebal. Kota itu sunyi, seperti binatang buas yang siap menerkam. Saudara Wu, tempat ini membuatku merinding, kita semua harus mengandalkanmu. Beberapa pemimpin tim dari tim lain berkata kepada Wu Changkong dengan sopan sambil mengalihkan pandangan dari kota raksasa itu. Mendengar ini, yang lain pun setuju. Wu Changkong tersenyum hangat dan menjawab, kita semua mempunyai tujuan yang sama, sudah sepantasnya kita bekerja sama. Jangan khawatir, teman-teman, aku akan melindungi semua orang dengan kemampuan terbaikku. Penonton hampir berlinang air mata bersyukur ketika mendengar hal tersebut. Berdiri di samping Wu Changkong adalah seorang gadis cantik bernama Susi. Ketika dia merasakan memandang ke arah Wu Changkong, dia menoleh padanya dengan kagum dan memujanya, Kakak Changkong, aku pikir kamu akan dapat mencapai papan skor teratas setelah kita menyelesaikan misi ini. Wu Changkong balas tersenyum padanya. Kita tidak bisa meremehkan yang lain. Ning Meng dari perguruan tinggi pencahayaan yang dikuduskan memiliki resonansi binatang pemburu cahaya kelas 9. Dia pastinya lebih unggul dariku ketika berurusan dengan makhluk-makhluk ini. Selain itu, masih ada yang teratas saat ini. Wu Changkong hanya bisa menghela nafas ketika memikirkan tentang Jiang Qinghe, gadis yang saat ini memegang posisi teratas. Aku mendengar bahwa dia memiliki resonansi cahaya ganda tingkat 9. Potensinya benar-benar tak tertandingi. Di mana perguruan tinggi pencahayaan yang dikuduskan merawatnya. Resonansi cahaya ganda tingkat 9. Susi juga terkejut mendengarnya. Dia mengerti betapa berbakatnya hal itu. Meski begitu ia mengagumi Wu Changkong, ia tak bisa memungkiri bahwa gadis ini jauh di depannya. Saat mereka terus menjulur, tiba-tiba mereka mencium datang dari belakang tebing. Beberapa perhatian segera beralih ke sumbernya. Menyadari hal ini, Wu Changkong pun berbalik. Ekspresinya berubah menjadi terkejut. Yang mengejutkan mereka, tim lain sedang berjalan mendekat. Itu dipimpin oleh seorang wanita cantik menakjubkan yang mencuri semua pusat perhatian. Dia bersinar seperti bidadari yang turun dari surga. Wajahnya yang halus seperti permata tanpa sela sementara matanya memancarkan kilau emas yang misterius. Seseorang pasti akan jatuh cinta hanya dengan menatap matanya yang mempesona. Wu Changkong telah melihat banyak wanita cantik sebagai siswa terbaik di perguruan tinggi kuno asal surgawi. Namun, dia benar-benar terkejut dengan gadis mempesona ini ketika dia menatapnya. Ketika dia mendengar suara-suara yang datang dari para mahasiswa perguruan tinggi pencahayaan yang dikuduskan, jantungnya berdetak kencang lagi. Apakah dia pengguna resonansi cahaya ganda kelas 9, Jiang Qinghe? Mata Wu Changkong berbinar. Dia selalu memegang standar yang sangat tinggi terhadap perempuan, tetapi pada saat ini, jantungnya mulai berdebar tak terkendali. Beberapa orang begitu luar biasa sehingga yang lain akan menutup mata jika hanya melihatnya sekilas. Mungkin detak jantungnya adalah tanda ketertarikan antara dua individu berbakat. Wu Changkong mengingat sesuatu. Kakeknya, Wu Yu, menaruh harapan besar padanya, jadi dia selalu mengingatkannya bahwa siapapun yang bersamanya di masa depan harus mendapat persetujuan dari keluarga sebelum mereka bisa berkumpul. Dengan dua raja, itu memang keluarga terhormat, jadi tidak ada gadis biasa yang bisa mendapatkan persetujuan mereka. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memikirkan urusan hati. Hatinya tidak tergerak bahkan dengan Susi di sisinya, satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah resonansi tipe dukungannya yang langka. Namun, dia tidak bisa menahan emosinya saat pertama kali melihat Jiang Qinghe. Jika itu dia, bahkan kakekku yang sombong pun akan menyetujuinya dengan senyuman lebarkan. Saat dia memikirkan semua ini, Wu Changkong tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Dia mengerti bahwa hatinya telah terpikat oleh keindahan menakjubkan yang juga memiliki bakat dunia lain. Kalau tidak, mengapa dia memimpikannya hal seperti itu?
Mata Wu Changkong berubah dan dia dengan cepat menenangkan dirinya. Dia mengambil inisiatif dan mendekati gadis itu dengan senyuman hangat di wajah tampannya. Aku tidak menyangka akan diberkati dengan kesempatan untuk bertemu Junior Jiang, peringkat teratas di papan peringkat. Aku Wu Changkong dari perguruan tinggi kuno asal surgawi. Aku yakin misi kita berikutnya akan diselesaikan dengan mudah sekarang karena kamu kembali ke sini. Dengan senyum cerah, dia mengulurkan tangan ke arah Jiang Qinghe dengan ramah. Namun, Jiang Qinghe tidak membalas tangannya. Dia menatap Wu Changkong dengan tenang sejenak dan kemudian mengangguk ringan. Lalu dia berjalan melewatinya menuju tepi tebing dan mempelajari kota raksasa di cekungan itu. Perasaan Wu Changkong tidak banyak berubah meskipun Jiang Qinghe telah berjalan melewatinya. Senyumannya masih lembut. Dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia mulai menantikan misinya. Bagaimanapun, situasi berbahaya adalah kesempatan sempurna untuk lebih dekat dengannya. Jiang Qinghe benar-benar spektakuler. Kehadirannya begitu cemerlang bahkan dia bisa merasakannya. Namun, dia tidak merasa malu pada dirinya sendiri seperti biasanya. Sebaliknya, semangat juangnya bangkit. Bagaimanapun, Wu Changkong percaya bahwa dia juga luar biasa. Dia berjalan ke arah Jiang Qinghe sekali lagi, berniat mengambil kesempatan untuk bertukar informasi dan berbicara lebih banyak dengannya. Pada saat yang sama, Jiang Qinghe berputar ke arahnya. Dia menatap dengan mata emasnya yang misterius, dan bibir merahnya terbuka ketika dia bertanya, Wu Changkong peringkat teratas, aku ingin menanyakan informasi tentang seseorang. Apakah kamu dapat membantuku? Wu Changkong menjawab dengan penuh semangat, tentu saja, Junior Jiang. Jika aku mengetahui sesuatu tentang mereka, aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Jejak kerinduan muncul di wajah lembut dan menawan Jiang Qinghe saat ini. Dia berkata dengan lembut, namanya adalah Li Luo. Dari apa yang aku tahu, dia datang ke alam cabang kecil duniawi kelima bersama perguruan tinggi kuno asal surgawi. Dia tunanganku. Mendengar ini, senyuman hangat Wu Changkong tiba-tiba membeku. Saat tim dari dua perguruan tinggi kuno berkumpul di tempat berkumpul masing-masing dan bersiap untuk masuk, terjadi juga konfrontasi dengan skala yang sama sekali berbeda di ruang kacau di luar alam cabang kecil dunia kelima. Energi alam duniawi dalam jumlah besar melonjak seperti tsunami yang tak berkesudahan. Saking hebatnya, kekosongan itu seolah terbelah menjadi dua. Jauh di dalam dingin, gelombang mengerikan keluar. Ribuan hantu terlihat di dalam tidur dari waktu ke waktu, bersamaan dengan bisikan yang aneh dan ganjil. Gelombang energi yang dahsyat berbenturan dan meledak berulang kali. Ini adalah akibat dari konflik antara wakil kepala sekolah dari perguruan tinggi kuno asal surgawi dan raja dari Dominion kulit hantu yang maha kuasa. Meskipun terjadi gejolak gelombang energi yang menyebar ke segala arah, pusat gempa ternyata sangat damai. Dua sosok diam-diam duduk dalam posisi lotus di sana, tidak mempengaruhi lingkungan sekitar yang tidak teratur. Kehadiran mereka saja telah menyebabkan mereka menjadi tertidur. Mereka menampilkan aura yang tak terlukiskan yang memaksa segalanya untuk tunduk pada mereka. Bahkan para raja yang berperang di luar menggunakan sebagian dari kondisi mental mereka untuk mengawasi situasi yang terjadi di sini. Sosok kedua inilah yang menjadi tulang punggung kedua kekuatan raja tersebut. Orang di sebelah kiri adalah seorang pria paruh baya berjubah kuning. Dia memegang penggaris perunggu di tangannya dan labu emas di pinggangnya. Meskipun dia hanya duduk di sana, setiap embusan napasnya seperti ledakan menggelegar yang mengguncangkan dirinya sendiri. Pria ini tidak lain adalah Wang Xuanjin, Raja Mahkota 3 tingkat teratas dan kepala sekolah perguruan kuno asal surgawi. Di seberangnya, hamparan tampak berwarna putih. Bahkan energi alam duniawi di sekitarnya telah berasimilasi. Segalanya tampak seperti zat putih kental yang dihiasi dengan garis samar bayangan manusia, semuanya tergeletak dengan cara yang sangat saleh. Mereka semua menghadap seorang pemuda berwajah putih. Dia tampil bersih dan rapi dengan senyum lembut di wajahnya. Namun, penampilannya tidak bertahan lama. Saat berikutnya, wajahnya mulai menua dan kulitnya berkerut. Dia memunculkan perasaan tua yang terus meningkat. Setelah beberapa saat, tubuh orang tuanya menyusut dan dia berubah menjadi seorang anak laki-laki dengan bibir merah, gigi putih, dan kulit yang sangat halus dan cerah. Dalam waktu singkat, ia mengalami pertumbuhan melalui tahap ketiga kehidupan manusia. Pria ini tidak lain adalah penguasa Dominion kulit hantu yang maha ada. Raja Iblis segala makhluk, Raja bermahkota 3. Sekarang dalam penampilan anak mudanya, Raja Iblis segala makhluk hidup bahagia. Matanya sangat pucat sehingga membuat seseorang merinding. Wang Xuanjin, aku sudah mengundangmu.
Apakah kamu tidak akan berterima kasih padaku? Raja Iblis segala makhluk tertawa ringan. Sesosok tiba-tiba keluar dari kabut putih tebal di belakangnya dan berlutut. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Lan Lingzi. Namun, Lan Lingzi ini tampak sedikit berbeda. Terdapat angin topan di bagian putih pupilnya yang terus berputar. Setelah beberapa saat, putarannya berhenti, dan mata mereka kembali normal. Dia tersenyum pada Wang Xuanjin dan berkata, "Kepala sekolah, aku telah menyampaikan pesan kepada perguruan tinggi kuno asal surgawi untukmu. Tak satu pun dari mereka mengirimkan saya." Kemarahan berkobar di matanya saat Wang Xuanjin menatap kulit manusia di depannya yang tampak gigih seperti wakil kepala sekolah Lan Lingzi. Dia menghela nafas sedikit. Seni kulit manusia sangat mengesankan, Raja Iblis segala makhluk. Ada dua wakil kepala sekolah di kampus, dan tak satu pun dari mereka mampu memahaminya. Dari kata-kata Wang Xuanjin, jelas bahwa wakil kepala sekolah Lan Lingzi yang mengirimkan perintah mobilisasi di perguruan tinggi kuno asal surgawi adalah palsu. Itu adalah penipu yang diciptakan oleh Raja Iblis segala makhluk. Sungguh menakutkan. Perkataan dan tindakan Lan Lingzi ini sama dengan aslinya. Tidak hanya ia memperoleh ingatan seperti aslinya, kepribadian dan gayanya juga telah ditiru dengan sempurna. Dalam arti tertentu, ini tidak berbeda dengan Lan Lingzi tiruan. Ini adalah teror sesungguhnya dari Raja Iblis segala makhluk. Seranganmu sebelumnya terhadap Lan Lingzi hanyalah untuk mendapatkan kulitnya untuk rencana ini kan? Wang Xuanjin bertanya. Konon, dia sebenarnya berencana mengirim siswa dari kampusnya ke alam cabang kecil duniawi kelima. Oleh karena itu, Raja Iblis segala makhluk tidak mengarang sepenuhnya. Namun, hal ini telah menyarankan, dan masuknya mereka lebih awal yang membuat sebagian besar siswa tidak siap, sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa. Wang Xuanjin, itu semua berkat kulit baru dari kalian semua. Jika bukan karena mereka, pilar hati iblis 10.000 kulitku tidak akan dibangun dengan mudah. Raja Iblis segala makhluk ciptaan tangannya, dan kabut putih berkumpul. Sebuah ruang mini muncul di depan mereka, menampilkan alam cabang kecil duniawi kelima. Namun, ruang luas itu tampak seperti mainan di depan dua sosok yang tangguh itu. Dari sudut pandang ini, alam cabang kecil bumi kelima memang dipenuhi kabut putih, dan pilar putih dapat terlihat di lokasi berbeda. Total ada 7 pilar. Meskipun mereka berada di tempat berbeda di alam cabang kecil duniawi kelima, mereka tampaknya terhubung. Kabut putih terus mengalir keluar dari mereka, menyebar ke seluruh alam cabang kecil duniawi kelima. Wang Xuanjin menatap ke depannya. Karena campur tangan Raja Iblis segala makhluk, kedua perguruan tinggi kuno telah mengirimkan siswa elit mereka lebih awal, sehingga mengganggu perintah. Dengan perpindahan para siswa baru, Raja Iblis segala makhluk telah memperoleh lebih banyak bahan dan mempercepat pengembangan pilar hati iblis 10.000 kulit. Setelah ketujuh pilar tersebut selesai dibangun, kerusakan yang berasal dari pilar-pilar tersebut akan mampu mengotori alam cabang kecil duniawi kelima sepenuhnya. Alam tersebut kemudian akan menjadi dominion kulit hantu yang maha makhluk dan Raja Iblis yang maha makhluk akan dapat masuk dengan bebas. Jika itu terjadi, bahkan Wang Xuanjin akan kesulitan untuk mencoba mendapatkan kembali kendalinya. Namun, Wang Xuanjin tidak takut atau marah meski tertinggal. Sebaliknya, dia dengan kuat memegangi penggarisnya dan berkata dengan tenang, pertarungan ini belum berakhir. Kalian mungkin akan merayakannya terlalu cepat. Jangan meremehkan anak-anak dari kampus kami. 7 pilar hati iblis 10.000 kulit kalian belum sepenuhnya terbentuk, dan selama mereka mampu menghancurkannya sebelum itu, permainannya bisa dibalik. Penampilan Raja Iblis segala makhluk yang kekanak-kanakan terus berubah. Lambat laun, ia berubah menjadi seorang pemuda dewasa. Ia tersenyum dan menjawab, tetapi jika mereka gagal, anak-anakmu semua akan dikuburkan dan kulit mereka akan menjadi makananku. Tidakkah pembusukan ini terlalu kejam bagi mereka? Wang Xuanjin, aku akan memberikan satu kesempatan terakhir. Selama kamu menyerah pada alam cabang kecil dunia kelima sekarang, aku bisa membiarkan mereka semua pergi dari sini dengan selamat. Bagaimana dengan itu? Wang Xuanjin menjawab dengan lembut, sejak berdirinya Federasi Akademik, kami tidak pernah berkompromi dengan monster. Banyak leluhur kami yang rela mengorbankan hidup mereka demi ini. Bagaimana kami, sebagai generasi muda, dapat mematahkan tekad itu? Jika kami benar-benar harus mati di sini, kami dari perguruan tinggi kuno asal surgawi pasti akan memberikan segalanya untuk melawanmu. Kita lihat saja siapa yang terakhir bertahan. Ketika dia selesai berbicara, angin kencang dan guntur muncul di langit di atas seperti pemandangan berhenti yang akan datang. Namun,
Raja Iblis segala makhluk tetap tidak mempengaruhi. Penampilannya perlahan berubah menjadi seorang lelaki tua sekarang. Suaranya menjadi lebih seram ketika menjawab, Federasi Akademik telah menempatkan pemberantasan monster sebagai tanggung jawab utama. Tapi itu semua sia-sia. Selama bertahun-tahun, banyak kekuatan yang bangkit dan jatuh. Hanya kita, makhluk lain, yang akan tetap ada selamanya. Federasi Akademik pada akhirnya akan menghilang seiring dengan perjalanan waktu yang panjang. Wang Xuanjin balas tersenyum lembut. Evil Spawn sepertimu secara alami tidak akan mampu memahami kekuatan iman dan warisan kami. Dia menenangkan kepalanya, tidak mau melanjutkan pembicaraan ini lebih lama lagi. Dia melihat ke arah alam cabang kecil duniawi kelima, tempat banyak tim pemuda mulai berkumpul di sekitar 7 pilar hati iblis 10.000 kulit. Kunci dari pertempuran ini adalah menghancurkan pilar hati iblis 10.000 kulit. Jika gagal, kehendak Raja Iblis segala makhluk akan turun setelah pembangunan pilar selesai. Pada saat itu, kecil kemungkinan anak-anak akan mampu menghentikannya. Tentu saja, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan anak-anaknya. Namun, dia tidak lagi bisa mendapatkan kembali kendali atas alam cabang kecil duniawi kelima, dan perguruan tinggi kuno asal surgawi akan gagal dalam misi mereka. Wang Xuanjin perlahan menggerakkan penggaris perunggunya sambil matanya sedikit menunduk. Bisikan bergelombang di jantung. Keberhasilan atau kegagalan bergantung padamu, anak-anakku. Bersiaplah untuk berangkat. Setelah menunggu beberapa saat lagi, Li Luo dan kelompoknya menemukan bahwa tidak ada tim lain yang datang. Oleh karena itu, Feng Lingyuan memberi perintah untuk mempersiapkan keberangkatan mereka ke kota Rawa Hitam. Tidak ada persetujuan dari tim perguruan tinggi pencahayaan yang dikuduskan. Dengan kegugupan yang tak bisa disembunyikan di mata mereka, semua orang berdiri. Mereka memandang ke depan dengan wajah serius. Kota yang diselimuti kabut putih tebal adalah tempat yang sangat menakutkan untuk dilihat. Tentara terus bergerak dan melewati hutan dengan cepat. Tak lama kemudian, mereka sampai di sisi rawa hitam. Ketika mereka semakin dekat, mereka bisa merasakan hawa dingin yang tidak nyaman di udara. Airnya sangat gelap dan keruh sehingga orang tidak bisa melihat permukaannya. Di atas udara terdapat kabut tebal, dan itu juga tidak biasa. Pada tingkat mikroskopis, ia terdiri dari cacing berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Untuk melindungi diri mereka dari hal itu, setiap orang harus mengelilingi diri mereka dengan kekuatan resonansi untuk mencegah kontak antara kulit mereka dan kabut. Selain itu, mereka melihat masalah lain. Tampaknya ada semacam kekuatan khusus di sekitar rawa yang membuat mustahil bagi siapapun untuk terbang melintasinya. Bahkan jika mereka mencoba melompat, jaraknya sangat terbatas. Tampaknya satu-satunya pilihan mereka adalah berjalan di permukaan air. Wajah banyak orang menjadi pucat saat mereka melihat air yang gelap di depan mereka. Meskipun mereka semua adalah elit dari perguruan tinggi kuno, jarang sekali mereka berpartisipasi dalam misi berbahaya seperti itu. Salah satu dari mereka mengumpulkan keberaniannya dan mendekati air perlahan-lahan. Dia menjulurkan kepalanya untuk mengintip ke dalam. Wajahnya samar-samar terpantul di air yang hitam pekat. Perlahan-lahan, siswa tersebut menyadari bahwa pantulan ini tampak semakin jelas dan dekat. Saat siswa tersebut merasa aneh, permukaan air pecah dan sesosok tubuh berwarna putih keluar. Ia langsung menerkam wajah siswa itu dan membungkusnya. Ark! Siswa itu berteriak ketakutan saat dia buru-buru mundur. Semua orang memandang dengan cemas. Ada lapisan kulit manusia yang menutupi wajahnya. Rupanya dagingnya perlahan terkikis. Saat kulit manusia hendak menyatu dengan wajah siswa tersebut, seberkas energi resonansi cahaya melesat ke sasaran. Kulit manusia hangus oleh energi cahaya. Benda itu jatuh dari wajah siswa tersebut dan berusaha melarikan diri dengan tergesa-gesa. Namun, panah hitam melesat keluar dan menjepitnya erat-erat ke tanah. Ia menjerit dan meronta dengan panik, tetapi tidak dapat melepaskan diri. Feng Lingyuan menatapnya dengan dingin. Sepertinya ada banyak makhluk rusak di dalam air. Jika kita berjalan melintasi permukaan, kemungkinan besar akan ada banyak korban jiwa. Li Hongyu sedikit mengernyit. Tetapi tampaknya itu adalah satu-satunya pilihan kita. Pada saat ini, Li Luo tiba-tiba menyela mereka. Lihat, sesuatu sedang terjadi pada daun roh kuno Mor. Wajah semua orang berubah. Mereka mengaktifkan daun roh kuno di punggung tangan mereka untuk memeriksa pesan baru. Gunakan kulitnya sebagai lentera dan masukkan energi cahaya ke dalamnya. Kamu akan bisa melintasi rawa hitam. Li Luo berpikir keras sambil melihat daunnya.
Sepertinya daun roh kuno menggunakan mereka sebagai media untuk memeriksa lingkungan sekitar dan memberi mereka solusi yang mungkin. Di balik pesan-pesan yang tak terhitung jumlahnya itu kemungkinan besar adalah seorang pakar dari perguruan tinggi yang menganalisis situasi mereka dan membantu mereka. Meski bantuannya tidak diberikan secara langsung, namun tetap membantu mencegah timbulnya banyak korban jiwa yang tidak perlu. Perguruan tinggi jelas mencoba yang terbaik untuk membantu para siswa. Gunakan kulit sebagai lentera. Apakah kita harus merobek kulit kita sendiri? Banyak siswa mulai mendiskusikan informasi yang baru diperoleh. Bagaimana kulitmu bisa membantu? Menurutku yang dimaksud adalah benda di sini. Duanmu sedikit mengerutkan bibirnya. Dia menunjuk ke kulit manusia yang berjuang keras saat terjepit di tanah. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan gelombang besar kekuatan resonansi melonjak. Kerusakan pada kulit manusia terhapus ketika dia mengaktifkan kekuatan resonansi kayunya. Kekuatan resonansi kayu berubah menjadi cabang dan merentangkan kulit. Setelah beberapa saat, berubah menjadi lentera. Lentera yang terbuat dari kulit manusia pucat itu sangat aneh. Masih ada wajah buram dan bengkok di sana, dan tampak menakutkan dari segala sudut. Memasukkan energi cahaya ke dalamnya pasti mengacu pada penggunaan energi resonansi cahaya untuk menyalakannya. Mata Duanmu beralih ke arah para siswa dari perguruan tinggi pencahayaan yang dikuduskan. Ketika menyangkut orang-orang dengan resonansi cahaya, perguruan tinggi pencahayaan yang dikuduskan jelas merupakan yang teratas di antara semua perguruan tinggi kunomor. Biarkan aku mencobanya, kata Yueziu dengan suara menawan. Dia melangkah dengan kakinya yang panjang. Kulitnya putih, dan dia menarik perhatian semua orang dalam suasana dingin. Dia mengulurkan tangannya, dan lentera kulit manusia segera terbang ke arahnya. Selanjutnya, kekuatan resonansi suci mengalir ke dalamnya. Suara keras meledak di udara ketika energi resonansi cahaya memasuki lentera. Ada gelombang energi suci, dan wajah bengkok di kulit tampak seperti sedang diusir. Ia mengeluarkan jeritan yang menyakitkan ketika lipit putih yang mengerikan bersentuhan dengan energi resonansi cahaya. Segera setelah itu, semua orang terkejut melihat nyala api putih menyala di dalam lentera. Api putih perlahan meluas hingga radius beberapa kaki. Kabut putih dingin di sekitarnya dengan cepat menjauh dari jangkauan api putih. Bekerja, semua orang sangat gembira. Dengan berani, Yueziu melangkah ke permukaan air dengan lentera di tangannya. Saat cahaya lentera menyinarinya, air yang hitam pekat menjadi jauh lebih jernih. Samar-samar orang bisa melihat banyak benda putih bergerak keluar dari air, seolah-olah benda itu melarikan diri dari sesuatu. Feng Lingyuan juga terkejut melihat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa memasukkan energi resonansi cahaya ke dalam kulit manusia yang rusak akan menjauhkan monster. Namun, dia segera menyadari masalah lain. Ada batas jangkauan lentera. Berdasarkan perkiraannya, itu hanya bisa menyelamatkan 5 hingga 6 orang. Sedangkan ada ratusan orang di sini. Membuat lentera kulit manusia tidak akan terlalu sulit karena mereka hanya perlu memancing dan menangkap lebih banyak monster kulit manusia. Namun, jumlah siswa dengan resonansi cahaya merupakan faktor pembatas. Ini tidak akan menjadi masalah yang terlalu besar bagi perguruan tinggi pencahayaan yang dikuduskan. Selain resonansi cahaya kelas 9 Yueziu, ada 7 lainnya dengan nilai berbeda. Sayangnya, pihak mereka hanya memiliki 3 orang dengan resonansi cahaya. Terlebih lagi, siswa terkuat dari ketiganya hanyalah siswa kelas segel sejati. Ini jelas tidak cukup untuk memastikan bahwa semua tim dari perguruan tinggi kuno asal surgawi berhasil melintasi rawa. Duanmu juga menyadari masalahnya saat ini. Dia berbalik ke arahnya dan berkata, kita tidak memiliki cukup siswa dengan resonansi cahaya. Jika kita memaksakan diri untuk menyeberang, mungkin akan ada banyak korban jiwa. Siswa terbaik seperti mereka akan mampu melindungi diri mereka sendiri, tetapi banyak siswa lain yang kemungkinan besar tidak akan selamat. Deng Changbai menyarankan, mengapa kita tidak meminjam 2 siswa dengan resonansi cahaya dari perguruan tinggi pencahayaan yang dikuduskan. Duanmu cemberut. Mereka mungkin tidak mau meminjamkan. Di tempat seperti itu, memiliki lentera lain berarti lapisan keamanan yang lain. Semua orang terdiam. Meskipun kedua belah pihak bekerja sama, pentingnya resonansi cahaya terlalu besar saat ini. Siapa yang bersedia mempertaruhkan keselamatan timnya dan meminjamkan mereka pengguna resonansi cahaya pada saat ini? Wei Chonglou kemungkinan besar akan ikut campur jika kita memintanya, kata Li Hongyu. Feng Lingyuan menoleh ketika dia mendengar ini. Dia memperhatikan bahwa Wei Chonglou berdiri tidak terlalu jauh.
Dia melihat kembali ke arah mereka dengan bercanda, seolah-olah dia sedang menunggu mereka untuk melihat ke belakang. Wei Chonglou berdiskusi dengan Li Luo sebelumnya, dan mereka semua berdiri di pihak Li Luo. Dia pasti akan mengingat hal itu. Saat pemimpin tim memikirkan berbagai hal, terdengar batuk ringan. Mereka berbalik dan melihat Li Luo tersenyum pada mereka. Semuanya, jika kalian membutuhkan energi resonansi cahaya, aku juga memilikinya. Dia mengulurkan jari-jarinya, dan energi resonansi berkumpul di ujung jari-jarinya, membentuk bola cahaya yang bersinar. Cahayanya begitu menyilaukan sehingga bahkan para siswa dari perguruan tinggi pencahayaan yang dikuduskan memandang dengan terkejut. Energi resonansi cahaya. Semua orang terkejut saat mereka melihat energi resonansi cahaya yang berkumpul di ujung jari Li Luo. Bahkan Yue Ziyu dari perguruan tinggi pencahayaan yang dikuduskan tercengang melihat ini. Siapa yang mengira Li Luo juga memiliki resonansi cahaya? Menurut informasinya, Li Luo adalah pengguna resonansi rangkap 3 dengan resonansi air, kayu, dan naga. Bagaimana resonansi cahaya bisa muncul begitu saja? Li Luo, berapa banyak resonansi yang kamu miliki? Lu Ming adalah orang pertama yang berseru kaget. Kembali ke pertemuan cawan suci, Li Luo hanyalah pengguna resonansi ganda seperti dia. Dalam waktu 1 tahun, dia tiba-tiba menjadi pengguna resonansi 3 kali lipat. Dan sekarang dia memiliki resonansi cahaya juga. Apakah mendapatkan resonansi baru semudah itu? Cukup mengejutkan bahwa dia memiliki resonansi 3 kali lipat. Monster macam apa yang memiliki 4 resonansi? Terlebih lagi, Li Luo bahkan belum mencapai tahap adipati. Mata Feng Lingyuan bergerak sedikit saat dia melihat energi resonansi cahaya di ujung jari Li Luo. Selama pertarungan yang dia saksikan, dia samar-samar menyadari sesuatu yang berbeda tentang kekuatan resonansi Li Luo. Tampaknya cukup rumit, seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekedar resonansi rangkap 3 yang dia tunjukkan. Namun, Li Luo tidak secara spesifik mengungkapkan kekuatan ini di masa lalu. Cukup mengejutkan bahwa dia memiliki resonansi 3 kali lipat, sehingga kebanyakan orang tidak berpikir dia memiliki resonansi lebih banyak lagi. Meskipun demikian, hal itu terlihat jelas dari energi resonansi cahaya yang dia panggil. Kekuatan sucinya sedikit lebih lemah, seolah-olah tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan resonansi cahaya yang lain. Resonansi cahayamu adalah resonansi sekunder. Feng Lingyuan bertanya dengan heran. Li Luo tidak menyembunyikannya darinya. Dia mengangguk dan menjelaskan sambil tersenyum, persepsi yang bagus, Senior Lingyuan. Resonansi cahayaku hanyalah resonansi sekunder. Kita harus menyelesaikannya sekarang. Yang lain menghela nafas lega ketika mendengar ini. Jadi, itu hanyalah resonansi sekunder. Resonansi sekunder dapat diperoleh dengan menggunakan harta langka dan berharga. Meskipun harta karun tersebut diperebutkan oleh berbagai kekuatan, hal itu bukannya tidak mungkin, mengingat latar belakang Li Luo. Meskipun demikian, mereka tahu bahwa resonansi sekunder masih dianggap sebagai jenis resonansi lain. Itu tidak terlalu mengejutkan dibandingkan memiliki resonansi keempat, tapi itu cukup untuk memberinya fleksibilitas dan pilihan yang lebih besar untuk digunakan dalam pertempuran. Selain itu, Li Luo sudah menjadi pengguna resonansi 3 kali lipat. Dengan tambahan resonansi sekunder, tidak heran dia mampu mengalahkan lawan yang levelnya lebih tinggi dari dirinya. Fondasi kekuatan resonansinya jauh lebih unggul dibandingkan petarung biasa manapun di levelnya. Semua orang memandang Li Luo dengan ekspresi kompleks. Resonansi rangkap 3 dengan resonansi sekunder. Ini sangat langka sehingga mungkin sama sekali tidak kalah dengan resonansi kelas 9, siswa perguruan tinggi pencahayaan yang dikuduskan yang awalnya iri pada Li Luo, berpikir bahwa dia mendapatkan kasih sayang Jiang Qinghe karena latar belakang keluarganya, tidak bisa lagi mengabaikan bakat luar biasa itu ketika ditampar wajahnya secara langsung. Mata Wei Chonglou juga berhenti di sekitar energi resonansi cahaya di ujung jari Li Luo. Cahaya gelap melintas melewati kedalaman matanya, tapi wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Dia hanya berkata, karena Li Luo juga memiliki resonansi cahaya, aku yakin pihakmu memiliki cukup resonansi untuk melintasi rawa. Itu masih belum cukup. Mungkinkah meminjamkan kita seseorang? Deng Changbai dengan cepat merespons. Resonansi cahaya Li Luo pada akhirnya merupakan resonansi sekunder. Selain itu, mereka hanya memiliki 4 siswa dengan resonansi cahaya sekarang. Yang terkuat di antara mereka adalah resonansi cahaya tingkat 8 yang lebih rendah di tingkat segel sejati.
Ini lebih lemah daripada kebanyakan siswa dari perguruan tinggi pencahayaan yang dikuduskan. Sisi lain memiliki Yueziu, resonansi cahaya tingkat 9 yang lebih rendah di tingkat resonansi surgawi lebih besar. Dengan dia di sisinya, mereka pasti akan merasa lebih aman. Maaf, tapi kita juga harus menjaga diri kita sendiri. Wei Chonglou menolaknya tanpa berpikir dua kali. Banyak siswa dari perguruan tinggi pencahayaan yang dikuduskan setuju dengannya. Bagaimanapun, rawa itu benar-benar aneh dan menakutkan, dan hanya lentera yang diterangi oleh resonansi cahaya yang dapat memberikan mereka semacam perlindungan. Jika Wei Chonglou memilih untuk memberikan pengguna resonansi cahayanya begitu saja, dia akan disalahkan oleh sekutunya sendiri. Ayo pergi, kata Wei Chonglou sambil melihat ke arah Yue Ziyu. Yue Ziyu mengalihkan pandangannya dari Li Luo. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan lentera kulit manusia di tangannya, dia melangkah ke air dan pergi. Cahaya terpancar dari lenteranya, mengusir kabut putih tebal dan bayangan aneh di bawah air yang gelap gulita. Siswa lain dari perguruan tinggi pencahayaan yang dikuduskan mengikutinya dengan tergesa-gesa. Para siswa yang memiliki resonansi cahaya juga memiliki lentera dan menyebar ke berbagai tim ke segala arah. Masing-masing bersinar terang, mencoba menutupi semua tim dengan kemampuan terbaik mereka. Mengungkap yang tidak diketahui, melepaskan yang tak terbayangkan. Memang agak berlebihan jika dipikir-pikir. Feng Lingyuan ragu-ragu sejenak saat dia melihat tim dari perguruan tinggi pencahayaan yang dikuduskan berjalan melintasi air. Ayo kita keluar juga. Zhou Yao, kamu akan berjalan di depan. Aku akan tetap dekat dan melindungimu, perintahnya. Zhou Yao memiliki resonansi cahaya kelas 8 yang lebih rendah, nilai tertinggi di antara tim mereka. Sebagai siswa di aula bawah aula Peng Hinwi, dia adalah seorang siswa kelas segel sejati. Kepribadiannya lebih tertutup dan pemalu. Oleh karena itu, dia biasanya tidak menonjolkan dirinya dan tidak menarik banyak perhatian. Dia menjadi sedikit gugup dan takut ketika mendengar perintah Feng Lingyuan. Namun, dia tidak bisa lagi bersembunyi di balik bayang-bayang seperti yang dia lakukan selama ini. Sebagai pengguna resonansi cahaya terkuat di tim, dia harus memimpin. Sambil menggertakkan gigi, dia melangkah ke dalam air dengan ragu-ragu saat tangan kecilnya mencengkeram lentera kulit manusia. Tim lain menyusul dengan cepat. Karena mereka tidak memiliki banyak suara, mereka harus saling berdekatan untuk memastikan semua orang terlindungi. Napas mereka yang gugup dan cemas bisa dirasakan karena kedekatan mereka. Bagaimanapun, rawa itu tampak sedalam lembah tak berujung, dan benar-benar membuat seseorang merinding. Li Luo juga memegang lentera. Dia mengumpulkan energi resonansi cahayanya, dan untaian kekuatan suci mengalir ke dalam lentera, terjalin dengan energi monster. Seperti menuangkan air dingin ke atas panci mendidih, desisan dan terdengar saat cahaya aneh menyebar. Air hitam pekat di bawah kaki mereka mulai jernih. Namun, cahaya dari lentera Li Luo hanya selebar beberapa kaki. Dia bisa melindungi orang-orang terdekatnya, tapi itu jelas lebih redup daripada lentera yang ditenagai oleh Zhou Yao dan yang lainnya. Seperti yang diharapkan, ada bayangan besar jika dibandingkan dengan yang dipancarkan oleh Yue Ziyu. Miliknya sangat terang seperti nyala api liar yang berkobar di kegelapan pekat. Li Luo tidak mau memikirkan Jiang Qinghe saat ini. Jika dia ada, resonansi cahaya gandanya pasti akan sangat terang sehingga dia bisa melindungi semua orang hanya dengan kilauannya. Kekuatan suci dari resonansi cahaya memang memiliki keuntungan besar melawan monster. Ikuti aku dengan cermat, Li Luo memberitahu Lu Ming, Jing Taixu, dan Sun Daseng. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya bagi siswa aula bintang 3 dari perguruan tinggi bijak seperti mereka. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk membela diri, namun mereka terlalu berharga untuk ditinggalkan oleh tim. Jika mereka menghadapi pertarungan yang sengit, dukungan mereka sebagai baterai energi bisa menjadi faktor penengur utara kemenangan dan kekalahan. Mereka bertiga juga memahami situasinya, jadi mereka mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setelah melihat misi dari perguruan kuno, sepertinya misi mereka sebelumnya ke Gua Umbra sama sekali tidak layak untuk disebutkan. Mau tak mau mereka merasa jarak antara mereka dan Li Luo semakin besar. Meskipun mereka seumur hidup, Li Luo tidak membutuhkan siapapun untuk melindunginya di sini. Bahkan, dia mampu melindungi orang lain. Sementara hati mereka dipenuhi dengan perasaan yang kompleks, semua orang telah melangkah ke dalam air yang gelap gulita. Bisikan-bisikan aneh bergema di kabut tebal, mencoba menimbulkan rasa takut di dalam hati mereka. Ayo pergi. Seiring dengan panggilan dari Feng Lingyuan, tim bergerak maju.
Cahaya ilahi dari keempat lentera melindungi mereka dan menembus kabut. Semua orang secara bertahap berjalan lebih jauh ke dalam rawa hitam. Bayangan putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah air hitam. Sepasang mata yang aneh memperhatikan dengan penuh perhatian ketika orang-orang itu berjalan di seberangnya. Saat ini, siluet yang membawa peti mati muncul di sisi lain rawa hitam. Kilatan merah muncul di mata mereka saat mereka menatap ke seberang. Sosok yang membawa peti mati berwarna merah darah tertawa dengan kejam. Sepertinya kita bisa memanfaatkan rawa ini dan memberikan makanan pembuka kepada orang-orang kita yang berharga untuk disantap. Setelah dia selesai berbicara, orang tersebut berjalan rawa dan perlahan tenggelam menuju ke dalamnya. Monster yang tak terhitung banyaknya menggeliat di sekeliling tubuhnya saat tenggelam ke dalam rawa. Pada titik ini, pekikan aneh datang dari peti darah di punggung. Penutupnya bergetar, dan zat berwarna merah darah keluar dari celahnya. Ketika monster mendengar ini, mereka segera berpencar. Orang yang membawa peti mati darah membawa orang yang membawa peti mati hitam lebih jauh ke dalam rawa hitam. Arah yang tuju mereka bertahan di mana tim dari kedua perguruan tinggi itu berada. Dua regu besar perlahan-lahan berjalan melintasi rawa hitam yang diselimuti kabut tebal, lentera mereka memancarkan cahaya ilahi di sekeliling mereka. Di mana-mana cahaya menyinari, kabut putih yang dingin menghilang dan udara gelap di bawah menjadi lebih jernih. Meskipun demikian, tidak ada seorang pun di kedua regu yang berani bersantai bahkan untuk saat-saat tertentu. Mereka tahu bahwa mereka berkumpul karena dingin dan menakutkan yang mengawasi mereka dari bayang-bayang. Sosok putih melayang di luar jangkauan lentera, dan bisikan aneh yang terus bergema di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak sosok kulit putih berkumpul. Setiap orang dapat melihat bahwa makhluk ini menyerupai ikan dengan tubuh berwarna putih seluruhnya. Ikan itu tampak kuat dan kekar. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka tidak memiliki sisik apapun. Sebaliknya, mereka menutupi kulit pucat. Ternyata mata mereka sangat besar, sama seperti mata manusia. Ketika mereka membuka mulut, mereka menampilkan gigi-giginya yang hitam dan setajam silet. Perut mulus mereka menggeliat, tertanam wajah sujud yang mulutnya terbuka seolah-olah berteriak putus asa meski tidak mengeluarkan suara. Dari waktu ke waktu, ikan-ikan itu mencoba mendekati cahaya lentera. Namun, kulit mereka mulai terbakar setiap kali mereka berada dalam jarak tertentu, berubah menjadi api putih yang jatuh kembali ke dalam udara. Lentera-lentera itu jelas sangat efektif melawan para monster jahat. Namun, semakin banyak ikan yang mulai berkumpul. Segera, mereka membentuk penghalang fisik yang tebal tepat di luar jangkauan sumber cahaya kedua regu, yang merupakan pemandangan yang meresahkan. Yang lain mirip ikan aneh tidak terlalu kuat, tapi jumlahnya banyak. Jika mereka berhasil menembus perlindungan yang diberikan oleh cahaya, mereka akan sangat pusing menghadapinya. Apalagi di rawa tak dikenal ini. Siapa yang tahu apa yang menakutkan lainnya yang sedang menunggu di balik bayang-bayang. Oleh karena itu, regu kedua mempercepat langkah mereka dan berusaha melewati air secepat mungkin. Begitu mereka memasuki kota di kedalaman rawa, mereka dapat menghancurkan pilar hati iblis dan menyelesaikan misi penyelamatan mereka. Seiring berjalannya waktu, monster mulai tidak sabar. Mereka mencoba menerobos ke area yang terang dalam gelombang. Jelas, mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Banyak dari monster yang mirip ikan menjadi abu ketika mereka mencoba untuk membuat kemajuan. Namun, perlindungan cahaya ilahi dari lentera mulai melemah karena upaya mereka yang terus-menerus. Segalanya lebih baik di sisi perguruan tinggi pencahayaan yang dikuduskan. Yue Ziyu sendiri yang menanggung beban dari sebagian besar serangan itu. Dia memiliki dasar yang kuat dan resonansi cahaya kelas 9, dan dia menampilkan tampilan yang benar-benar tirani. Cahaya sucinya menghapus semua monster yang mirip ikan segera setelah mereka mencoba menerobos masuk. Namun, keadaannya jauh lebih buruk bagi pihak Li Luo. Wajah Zhou Yao tampak memucat dan cahaya dari lenteranya dengan cepat semakin redup. Isi kembali energinya. Feng Lingyuan memerintahkan segera setelah dia melihat ini. Salah satu siswa Aula Bintang 3 bergegas maju. Dia menopang pinggang Zhou Yao dengan tangannya. Tanda daun roh kuno di tangannya menyala dan kekuatan resonansi mengalir keluar dari tubuhnya. Setelah bertransformasi, ia pergi ke Zhou Yao dan memulihkan kekuatannya dengan cepat. Li Hongyu mengulurkan jari rampingnya. Ujung jarinya dengan cepat melunak seperti buah matang, mengeluarkan aroma yang samar. Setiap orang yang mencium bau merasakan kekuatan resonansinya pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, bisikan-bisikan aneh yang menjengkelkan dan menakutkan di sekitar perlahan-lahan menjadi tenang.
Duanmu memandangi lapisan monster yang mirip ikan di tepi cahaya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, haruskah kita menghabisinya? Li Hongyu menjawab dengan tenang, kita tidak tahu berapa banyak roh jahat besar yang ada di kota ini. Yang terbaik bagi kita adalah menjaga diri dalam kondisi puncak sebelum itu terjadi. Feng Lingyuan mengangguk setuju. Hal terpenting bagi para kultivator tingkat resonansi surgawi besar seperti mereka adalah menghadapi roh jahat besar. Tidaklah bijaksana untuk menghabiskan kekuatan mereka di sini. Li Hongyu berbalik. Li Luo berada di belakang dengan lentera di tangannya. Apakah kamu baik-baik saja? Li Luo mengangguk. Meskipun ada banyak monster yang mirip ikan di dekatnya, jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan di depan, tempat Zhou Yao berada. Dia menatap nyala api lentera di tangan Zhou Yao. Akankah dia bertahan sampai mereka berhasil mencapai kota? Sejumlah besar monster akan mengerumuni mereka saat perlindungan dari lentera menghilang. Menyebut lingkungan tidak menguntungkan adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Dalam situasi seperti ini, bahkan Feng Lingyuan dan siswa aula atas lainnya tidak akan mampu melindungi semua orang, pasti akan ada beberapa korban jiwa. Li Luo mengalihkan perhatiannya kembali ke lentera di tangannya. Energi resonansi cahaya terus mengalir keluar dari tubuhnya, tapi itu mirip tetesan. Resonansi cahayanya hanyalah resonansi sekunder, dan dia biasanya menggunakannya sebagai dukungan. Sekarang dia harus menggunakannya sebagai sumber energi utama, ternyata energinya kurang bagus. Jika dia menggabungkan energi resonansi cahaya dan air menjadi kekuatan resonansi ganda, energi resonansi utamanya adalah air. Akibatnya, efek suci dan pembersihannya akan jauh lebih rendah. Namun lentera kulit manusia memerlukan energi resonansi cahaya untuk menciptakan lingkaran cahaya yang menjauhkan monster. Kalau saja aku bisa mengubah jenis energi resonansi lain menjadi energi resonansi cahaya, bisik Li Luo pada dirinya sendiri. Dia berpikir keras. Dari apa yang dia pahami, para adipati mampu mengubah energi resonansi dari satu jenis ke jenis lainnya dengan bebas. Namun, ini terlalu sulit bagi seorang kultivator mutiara surgawi seperti dia. Li Luo merenungkannya, dan saat itulah dia tiba-tiba merasakan suara dering samar di dalam tubuhnya. Ini mengejutkannya. Dia mengikuti suara itu hingga ke lubuk hatinya, di mana dia menemukan bahwa sumbernya adalah lingkaran aura yang misterius. Ada 3 slot pada aura-aura, masing-masing dengan sosok ilusi dari 3 istana resonansinya. Di tengahnya terdapat api resonansi yang diperoleh. Lingkaran aura yang misterius selalu tidak bergerak. Mengapa semuanya mulai bergejolak? Apa yang terjadi? Li Luo bertanya dengan heran. Lingkaran aura belum pernah bergerak sebelumnya, apapun yang dia coba. Kenapa tiba-tiba muncul reaksi? Apakah itu karena pemikirannya? Bisakah item ini mengubah kekuatan resonansi untuknya? Hati Li Luo sedikit bergetar. Lingkaran aura adalah sesuatu yang dia dapatkan dari baptisan platform embun emas di gua resonansi spiritual. Resonansi yang diperolehnya berasal dari seni penempaan dewa resonansi yang diperoleh, yang berasal dari sekte suci kuno resonansi kekosongan. Tentunya ada hubungan misterius di antara keduanya. Dengan mengingat hal itu, dia mencoba mengirimkan kekuatan resonansi ke lingkaran aura. Saat Li Luo sedang bereksperimen, kerumunan orang memperhatikan bahwa monster yang mirip ikan di daerah sekitarnya mulai bertingkah. Ikan putih yang tak terhitung jumlahnya bertumpuk satu sama lain, mengeluarkan jeritan yang tajam dan menakutkan. Saat mereka menggeliat, mereka mulai menyerang monster di sekitar. Monster yang seperti ikan saling membunuh. Saat saling membunuh semakin intensif, wajah semua orang menjadi jelek. Beberapa saat kemudian, monster yang lebih kuat tercipta dari pembantaian tersebut. Mereka sangat besar dan tampak seperti kepiting putih dengan anggota tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Anggota badannya memiliki jari-jari yang tidak sedap dipandang sehingga membuat seseorang gelisah. Di balik cangkangnya terdapat banyak wajah aneh yang menggeliat dan memuntahkan korupsi yang kuat. Segera setelah monster kepiting tercipta, mereka langsung menyerang cahaya. Cahaya yang penuh energi ilahi menyebabkan cangkang mereka hancur, namun, mereka mampu berpindah sedikit ke area yang menyala sebelum mereka benar-benar dibasmi. Akibatnya, cahaya lentera dengan cepat menjadi redup. Situasinya sedikit lebih baik bagi para siswa perguruan tinggi pencahayaan yang dikuduskan. Namun, di sisi perguruan kuno asal surgawi, keempat lentera mulai bergoyang dan cahayanya semakin redup. Area yang diterangi juga semakin kecil. Wajah semua orang berubah total. Zhou Yao, yang berdiri di depan pasukan, mengalami masa tersulit.
Energi resonansi cahaya menyembur keluar dari tubuhnya seperti aliran deras. Itu mengalir ke dalam lentera terus-menerus saat dia mencoba menjaga nyala api tetap kuat, memusnahkan monster yang tak kenal takut. Dia terus berkeringat saat dia menahan terkurasnya energinya. Senior Feng, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia berteriak dengan gigi terkatup. Feng Lingyuan menghela nafas tanpa daya saat dia mengevaluasi situasinya. Kekuatan resonansi dalam jumlah besar melonjak. Jika pertahanan mereka rusak, dia harus memimpin tim dan berjuang untuk keluar. Tidak jauh dari mereka, pasukan dari perguruan tinggi pencahayaan yang dikuduskan telah memperhatikan situasinya. Haruskah kita membantu mereka? Wang Kong bertanya dengan cemberut. Meskipun peringkatnya lebih tinggi dari Yue Ziyu dan Wei Chonglou, dia tetap bersikap low profile. Dia pasti lebih kuat dari mereka, tapi dia tidak memiliki latar belakang. Kekuatannya adalah hasil kerja kerasnya, dan dia tidak dapat dibandingkan dengan para elit seperti Yue Ziyu dan Wei Chonglou, yang didukung oleh keluarga kuat. Yue Ziyu ragu-ragu sejenak. Namun, Wei Chonglou menjawab tanpa emosi, mari kita jaga diri kita sendiri terlebih dahulu. Tidak ada yang tahu jika ada lebih banyak monster yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Jika kita memisahkan cahaya lentera kita, kita mungkin akan mendapat terobosan dari monster juga. Segala sesuatunya mungkin akan berubah, berisiko pada akhirnya, tetapi Feng Lingyuan dan yang lainnya belum mengambil tindakan. Tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Para siswa yang dekat dengan Wei Chonglou langsung setuju. Meskipun kedua belah pihak bekerja sama, kelangsungan hidup mereka adalah yang terpenting. Selain itu, keadaan belum sepenuhnya berantakan. Melihat situasinya, Wang Kong tidak berkomentar lebih jauh. Selama percakapan singkat ini, semakin banyak kepiting monster yang tercipta. Mereka tampaknya menyadari bahwa pihak perguruan tinggi kuno asal surgawi lebih mudah untuk dihadapi. Semakin banyak kepiting monster yang menyerang, dan area yang menyala terus menyusut karena serangan mereka yang tak henti-hentinya. Nyala lentera di tangan Zhou Yao semakin lemah. Bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menuangkan seluruh energi resonansinya ke dalamnya, dia hanya bisa melihat nyala api lentera padam pada akhirnya. Dia menghela nafas tanpa daya. Saat berikutnya, apa yang mereka takuti terjadi. Lentera di tangannya padam sepenuhnya. Segera setelah api di lentera Zhou Yao padam, 10 monster kepiting ganas menyerbu ke arah mereka. Wajah-wajah bengkok di cangkangnya memuntahkan korupsi yang menyebar ke seluruh pasukan. Mata Feng Lingyuan berbinar dan kekuatan resonansinya meledak. Saat dia hendak menyerang, seseorang dengan cepat berlari ke arahnya. Dia mendorong Zhou Yao ke samping, dan dia menatapnya dengan heran. Setelah itu, dia mengangkat lenteranya, yang tidak terlalu terang. Li Luo, Zhou Yao terkejut. Dia segera memberitahunya, cahayamu tidak cukup kuat untuk menghalangi mereka. Cepat berlindung. Feng Lingyuan, Duan Mu, dan Li Hongyu juga tercengang. Jika Zhou Yao, seorang setingkat segel sejati dengan resonansi cahaya kelas 8 yang lebih rendah, tidak mampu menahannya, bagaimana Li Luo, yang hanya memiliki resonansi cahaya sebagai resonansi sekundernya, dapat melakukannya. Namun, Li Luo tidak merasa terganggu oleh mereka. Dia melihat langsung korupsi yang menjalar ke arah mereka. Di belakangnya ada banyak monster kepiting yang maju ke depan dalam upaya bersatu untuk menenggelamkan mereka dalam semburan putih. Dia fokus pada lingkaran aura misterius di tubuhnya. 3 istana resonansi di dalam dirinya bergema, dan sejumlah besar kekuatan resonansi dicurahkan ke dalam lingkaran cahaya. Pada saat ini, lingkaran aura berubah sedikit. Tiba-tiba, kekuatan resonansi dalam jumlah besar yang mengalir ke dalamnya lenyap sepenuhnya. Pada saat yang sama, bola cahaya yang menyilaukan muncul dari pusat lingkaran aura. Saat perlahan-lahan naik, kecemerlangan tak berujung muncul darinya seperti bintang yang cemerlang. Li Luo tidak merasakan kekuatan resonansi yang sangat besar dari pancaran cahaya. Namun, dia bisa merasakan bahwa itu mengandung energi suci yang sangat murni. Seolah-olah semua kekuatan resonansi yang dia curahkan telah dimurnikan menjadi energi resonansi cahaya yang mengandung pembersihan paling murni dan kekuatan ilahi. Dia tidak mengerti bagaimana hal ini bisa terjadi. Namun, dia senang melihatnya. Dia memiliki kendali penuh atas cahaya itu, dan cahaya itu terbang dari ujung jarinya ke lentera di tangannya. Teriakan yang sangat melengking muncul dari wajah-wajah bengkok di lentera kulit manusia. Saat berikutnya, lentera mulai mengembang dengan cepat. Cahaya yang mulia itu tidak dapat dibendung, sehingga mulai meledak. Sesaat kemudian, lentera itu mengembang seperti bola karet yang menggembung.
Ini akan meledak. Mata Li Luo bergerak-gerak tak terkendali saat dia menyadari apa yang terjadi. Dia tidak menyangka gerakannya ini akan membuat lentera kulit monster kewalahan. Feng Lingyuan dan yang lainnya juga tercengang melihat ini. Namun, tidak ada waktu bagi mereka untuk membicarakannya. Lentera kulit manusia telah mencapai batasnya. Pada saat berikutnya, ia meledak dengan suara keras. Berbagai aliran cahaya ilahi menyapu area tersebut, menyelimutinya dengan kilau yang mempesona. Ini seperti matahari terbit dari rawa-rawa. Cahaya suci meliputi seluruh rawa, menutupi puluhan ribu kaki. Sejumlah besar monster kepiting yang terjebak di dalamnya langsung hancur. Sebuah lubang besar muncul di dalam kabut putih di sekitar rawa hitam, dan air hitam pekat di bawahnya tiba-tiba menjadi jernih. Rasa seperti seluruh area tiba-tiba telah dibersihkan dari segala korupsi. Kekacauan di sekitarnya berubah menjadi momen ketenangan. Permukaan danau tetap tenang. Tidak ada kabut putih. Tidak ada monster. Pasukan dari kedua perguruan terdiam sejenak. Tidak ada yang mengharapkan perkembangan begitu tiba-tiba. Apa sebenarnya cahaya suci yang sangat mendominasi itu? Itu begitu berkuasa sehingga bisa seketika membersihkan semua korupsi di sekitarnya. Pada titik ini, bahkan wajah cantik Yue Ziyu penuh dengan kejutan. Untuk sesaat, dia pikir Jiang Qinghe telah datang untuk membantu. Itu adalah energi cahaya yang tak terbandingkan murni dan suci. Ini adalah satu tingkat di atas resonansi cahaya kelas 9 rendahnya. Namun, Jiang Qinghe jelas bukan orang di balik ini. Pandangan kaget Yue Ziyu berbalik ke arah perguruan tertua asal surgawi. Li Luo berdiri di depan kelompok, dan lentera di tangannya telah meledak. Tidak diragukan lagi, seluruh kekacauan ini diciptakan oleh Li Luo. Tapi bagaimana dia melakukannya? Dengan resonansi cahaya sekundernya, bagaimana mungkin? Wei Chonglou menatap Li Luo tanpa berkedip. Siapa yang bisa menebak bahwa dia masih memiliki kartu as seperti itu? Li Luo dengan cepat pulih dari semua pandangan terkejut. Dia menekan gejolak di hatinya dan berteriak dengan terburu-buru. Cepat! Cepat! Kita harus memanfaatkan sepenuhnya kesempatan ini untuk bergerak. Feng Lingyuan juga segera kembali fokus. Monster di sekitarnya telah benar-benar dilenyapkan dan bahkan kabut putih juga sudah hilang. Ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk menyeberangi rawa. Jika tidak, mereka akan terjebak oleh monster begitu kabut putih kembali. Dia memberikan perintah dengan tegas. Semua orang di skuad berlari sekuat tenaga mereka. Mereka melangkah di permukaan air dan berlari menuju kota di kedalaman rawa. Melihat ini, skuad dari perguruan kuno cahaya mengikuti. Kedua skuad memanfaatkan kesempatan singkat ini untuk dengan cepat menyeberangi air. Saat mereka sedang berlari, mereka tidak menyadari kelompok orang jauh di belakang mereka. Orang-orang ini juga terkejut. Itu tidak lain adalah kelompok hantu pembunuh. Pemimpin dengan peti darah itu terkejut. Setelah hening beberapa saat, dia dengan datar berkomentar, sungguh kekuatan pembersihan yang menakutkan. Perilaku rusuh yang ditunjukkan monster sebelumnya dipicu olehnya. Dia awalnya berencana membunuh beberapa siswa untuk melemahkan kelompok. Namun, keadaan berubah secara tidak terduga. Untungnya, mereka menjaga jarak. Jika tidak, mereka akan terjebak dalam ledakan dan berakhir dengan kerusakan tambahan. Meskipun mereka tidak sepenuhnya dibasmi seperti monster lainnya, mereka akan terlihat dan mungkin terluka. Salah satu orang dengan peti mati hitam berkata, sepertinya itu adalah karya anak mutiara surgawi itu. Tapi energi ilahi murni seperti itu tidak mungkin diciptakan oleh seseorang di tingkat mutiara surgawi. Mungkinkah dia memiliki artefak yang bisa dimanfaatkan? Orang yang memiliki peti darah itu merenung sejenak ketika bawahannya bertengkar. Ayo kita ikuti mereka. Ada 10.000 pilar hati iblis berkulit di kota ini, jadi Raja Iblis segala makhluk pasti sudah menyiapkan sesuatu. Kita akan membiarkan mereka menghabisi lawan dan menghabiskan energi mereka terlebih dahulu. Ini adalah salah satu tempat tinggal roh dari alam cabang kecil duniawi kelima, jadi pasti ada harta karun yang sangat langka di bawah pilar hati iblis. Tuan telah memerintahkan kita untuk mengambilnya kembali. Orang-orang yang membawa peti mati hitam mengangguk. Mereka menghindari area yang telah dimurnikan dan diam-diam bergerak melalui rawa hitam menuju tujuan yang sama. Tidak ada lagi serangan yang dilancarkan kedua regu perguruan tinggi kuno, dan kelompok tersebut tiba dengan lancar di kota rawa hitam. Sebuah kota besar terletak di depan Li Luo dan kelompoknya. Itu dicat putih dan berdiri dengan tenang di kedalaman rawa hitam. Tidak peduli berapa banyak udara hitam yang terciprat ke tembok kota, tidak pernah meninggalkan jejak. Itu memancarkan aura yang sangat dingin dan menakutkan,
seolah-olah itu adalah malaikat maut raksasa berkulit putih, siap menyambut nyawa mereka saat masuk. Mereka menatap ke dalam kota, di mana mereka hampir tidak bisa melihat pilar aneh yang menjulang tinggi ke langit. Tepat di depan mereka ada sebuah jembatan yang ke kota yang gelap namun tinggi. Kelompok-kelompok tersebut keluar dari rawa dan tanah beraspal dan mulai memeriksa menuju anggota tim masing-masing. Pada saat ini, Li Luo akhirnya punya waktu untuk berpaling ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Dia berkata dengan senyum getir, "Cepat, tolong berikan aku sedikit energi." Langkahnya sebelumnya telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatan resonansinya, jadi istana resonansinya mulai terasa kosong. Dia tidak menyangka lingkaran aura yang misterius begitu kuat. Ia memiliki kemampuan untuk mengubah jenis kekuatan resonansi lain di tubuhnya menjadi energi resonansi cahaya. Dalam keadaan normal, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Adipati. Selain itu, kemurnian dan kekuatan pembersihan energi yang muncul sebanding dengan resonansi cahaya tingkat 9 yang lebih rendah. Inilah yang benar-benar mengejutkan Li Luo. Kalau begitu, bayangkan dia mengubah semua kekuatan resonansinya menjadi tipe kekuatan resonansi tertentu kapanpun dia mau di masa depan. Dan itu bahkan akan memiliki kualitas dan kekuatan resonansi kelas 9. Meskipun kekuatan resonansi gandanya tidak lebih lemah dari resonansi kelas 9 selama pertarungan, ini secara mengejutkan akan berguna dalam keadaan khusus. Setelah kejadian ini, Li Luo mulai melihat lingkaran aura yang misterius dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimanapun, itu masih belum lengkap. Jika dia mampu menyelesaikannya di masa depan, kemampuannya mungkin berada di luar imajinasinya. Lu Ming, Jing Taixu, dan Sun Daseng mengulurkan telapak tangan mereka. Mereka menempatkannya di bahu Li Luo dan menyebarkan kekuatan resonansinya melalui daun roh kuno, dengan cepat mengisi kembali energinya. "Terima kasih banyak," kata Li Luo sambil tersenyum. "Yah, hanya dengan cara ini kita bisa berguna," jawab Lu Ming bercanda. Dalam misi dengan kesulitan seperti itu, tingkat penyelesaian iblis seperti mereka harus bergantung pada yang lain untuk perlindungan. Kalau tidak, mereka hampir tidak bisa membuat kemajuan apapun sebelum dihabisi. Jangan berkecil hati. Semua orang dari Aula Peng Hinwi ini pernah menjadi baterai energi juga, kata Li Luo untuk menghiburnya. Setelah mengatakan itu, dia memperhatikan bahwa mereka bertiga sedang menatapnya dengan emosi yang kompleks. Setelah dipikir-pikir, mungkin tidak masalah bagi orang lain untuk menghibur mereka kecuali dia. Tim lain juga memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat dan mengatur ulang diri mereka. Feng Lingyuan mengobrol singkat dengan tim dari perguruan tinggi pencahayaan yang dikuduskan. Semua orang kemudian berjalan ke awal jembatan, berencana memasuki kota langsung melalui jembatan itu. Prioritas nomor satu mereka adalah menyelesaikan misi secepat mungkin. Semua orang tetap waspada saat kekuatan resonansi mereka mengalir dan melindungi tubuh mereka. Mereka telah menghadapi banyak bahaya hanya dalam perjalanan ke sini, dan kemungkinan besar segalanya akan menjadi jauh lebih menantang dalam waktu dekat. Sama seperti ini, Regu berangkat dengan hati-hati ke jembatan. Lingkungan di sekitar mereka sunyi senyap. Tidak ada tanda-tanda orang lain. Namun, tidak ada yang lengah. Ini adalah bagian dari dominion kulit hantu yang segala makhluk, dan Raja Iblis yang segala makhluk pasti telah merencanakan sesuatu di sini juga. Saat dia berjalan di tengah-tengah pasukan, Li Luo tetap waspada. Keheningan terus bertambah dengan cara yang sangat meresahkan saat mereka melanjutkan perjalanan. Wajah Li Luo berubah jelek saat dia melanjutkan ke depan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa jalan di bawah kakinya telah menjadi gelap dan berbintik-bintik. Langkah kaki di sekelilingnya juga semakin redup. Dia buru-buru berbalik dan menemukan Lu Ming, Jing Taixu, dan Sun Daseng mengikuti di belakangnya dengan ekspresi kosong di wajah mereka. Feng Lingyuan, Jiang Wanyu, dan yang lainnya menghilang dari pandangan. Li Luo merasa ngeri. Apakah mereka telah jatuh ke dalam perangkap? Kekuatan resonansi melonjak dan dia berteriak. Untuk sesaat, Lu Ming dan kelompoknya merasa seolah-olah ada petir yang bergema di samping gendang telinga mereka. Ketiganya langsung kaget saat bangun. Mereka mengamati sekeliling mereka dan segera, wajah mereka sangat ketakutan. Li Luo, di mana yang lainnya? Lu Ming bertanya dengan wajah pucat. Ketakutan juga terlihat di mata Jing Taixu dan Sun Daseng. Jelas sekali bahwa mereka telah terjebak dalam suatu hal. Li Luo memandang mereka bertiga dengan serius saat pedang naga gajah muncul di tangannya. Dia menebas ke arah kepala ketiganya secara langsung. Wajah mereka berubah drastis saat melihat serangan mendadak Li Luo.
Mereka buru-buru mundur tetapi tidak bisa menghindarinya tepat waktu. Mereka hanya bisa menatap pedang yang jatuh itu dengan ngeri. Bilahnya berhenti setengah inci di depan ketiganya. Li Luo dengan hati-hati mengamati mereka dan reaksi mereka sebelum dia meletakkan pedangnya dan meminta maaf. Maafkan aku hanya mengujimu. Tolong jangan salahkan aku. Serangan sebelumnya adalah murni untuk mengetahui apakah ada yang salah dengan Lu Ming dan kelompoknya. Jika itu hanyalah salinan, pasti ada beberapa kekurangan ketika mereka bereaksi secara naluriah saat menghadapi kematian. Lu Ming menepuk dadanya dengan rasa takut yang masih ada. Namun, dia tidak merasa marah padanya. Dalam situasi mereka saat ini, yang terbaik adalah tetap berhati-hati. Kita jelas-jelas memulai bersama sebagai sebuah kelompok besar. Apa yang terjadi? Jing Taixu bertanya dengan wajah khawatir. Mungkin kita jatuh ke dalam perangkap begitu kita melangkah ke jembatan, jawab Li Luo setelah berpikir sejenak. Dia berbalik, memanggil kekuatan resonansinya, dan melancarkan beberapa serangan ganas yang dipenuhi energi pedang. Serangan itu terbang ke kejauhan, tapi segera setelah itu, serangan itu tampaknya telah diblokir oleh ruang dunia dan menghilang. Ruang dunia telah disegel, aku khawatir kita terlalu lemah untuk bisa keluar dengan kekerasan, kata Li Luo sambil mengerutkan kening. Jadi kita terjebak di sini. Lu Ming bertanya dengan enggan. Seperti yang diharapkan, tidak mungkin Raja Iblis segala makhluk membiarkan kita menghancurkan pilar hati iblis 10.000 kulit tanpa komplikasi apapun, Sun Daseng menambahkan sambil tersenyum pahit. Li Luo, apakah kamu punya ide? Jing Taixu berbalik ke arah Li Luo. Sekarang mereka telah dipisahkan secara paksa dari kelompok utama, Li Luo adalah pilar utama yang harus mereka andalkan. Li Luo mengerutkan kening saat dia memikirkan pilihannya. Dia kemudian melihat ke arah depan. Mari kita maju dan melihat. Setelah mengatakan itu, dia mengambil langkah maju pertama. Pedang naga gajah tetap berada di tangannya saat dia mengikuti sepanjang jembatan hitam yang berbintik-bintik dan perlahan berjalan menuju ujungnya. Lu Ming dan kelompoknya segera mengikutinya. Jembatan itu benar-benar sunyi kecuali langkah kaki mereka. Ini berlanjut selama beberapa menit sebelum mata Li Luo berubah menjadi serius. Energi pedang beredar di sekitar pedang naga gajah. Hal ini mengejutkan Lu Ming dan kelompoknya, dan mereka mengikuti pandangan Li Luo dan melihat ke arah depan. Mata mereka menyipit. Seorang wanita tua muncul di depan mereka. Mereka tidak tahu kapan hal itu terjadi, tapi wanita tua itu tersenyum kepada mereka. Senyumannya gelap dan meresahkan. Apakah kamu ingin keluar, anak-anak? Dia bertanya dengan suara tua dan lembut. Li Luo kembali menatapnya dan, tanpa menjawab, menebas dengan pedang naga gajah. Kekosongan di depannya langsung terbelah. Sesaat kemudian, seekor naga hitam ditemani sungai Stygian mengeluarkan suara gemuruh. Li Luo telah memberikan balasannya dengan tindakannya. Spanduk naga hitam sungai dunia bawah. Lagi pula, tidak masuk akal jika seorang wanita tua yang ramah tiba-tiba muncul, mengingat keadaan mereka. Naga hitam sungai dunia bawah menyerang langsung ke arah wanita tua itu. Namun, wajah Li Luo menjadi gelap saat dia melihat apa yang terjadi selanjutnya. Gelombang energi telah menghilang, tetapi wanita tua itu tetap berdiri. Dia kembali menatap mereka dengan senyum ramahnya. Apakah kamu ingin keluar, anak-anak? Dia bertanya sambil tersenyum. Suara lembut yang keluar dari bibir hitamnya bergema terus-menerus di jembatan yang sunyi senyap itu. Pada saat yang sama, hal itu membuat semua orang merinding. Di jembatan berbintik-bintik gelap, wajah Li Luo berubah muram. Dia menatap wanita tua yang tetap tidak terpengaruh setelah menerima pukulan terberat dari seni adipatinya, spanduk naga hitam sungai dunia bawah. Lu Ming dan kelompoknya sangat ketakutan dengan hasil ini. Apakah itu monster? Lu Ming bertanya. Li Luo menggelengkan kepala dan menjawab, dia tidak memberikan kesan sebagai monster. Sebaliknya, sepertinya dia tidak benar-benar ada. Dia mulai memikirkan situasi saat ini. Tiba-tiba, dia berinisiatif untuk berjalan dan perlahan mendekati wanita tua itu. Lu Ming dan yang lainnya hanya bisa menggertakkan gigi dan dengan enggan membuntutinya. Apakah kamu ingin keluar dari sini, anak-anak? Wanita tua itu bertanya sekali lagi sambil tersenyum. Li Luo kembali menatapnya. Matanya berbinar dan dia mengangguk. Ya, benar, jawabnya. Begitu wanita tua yang mendengarnya, berubah dan keriputnya tampak cerah. Dia kemudian merogoh lengan bajunya dan mengeluarkan 4 mangkuk teh hitam dengan tangan gemetar dan meletakkannya di depannya. 4 mangkuk teh. 3 di antaranya mengandung kutukan dan salah satunya akan menghilangkan penakalnya.
Jika kalian minum masing-masing satu mangkuk, kalian semua bisa keluar, kata wanita tua itu sambil mendengus. Siapa yang berani meminum cairan aneh ini? Lu Ming membalas dengan marah. Percikan petir muncul di telapak tangan, dan dia langsung menembak ke arah wanita tua itu. Saat sambaran petir menghantam wajahnya, wajahnya meluncur seperti lumpur licin. Namun, beberapa saat kemudian, wanita tua itu pulih dan hanya menatap mereka berempat sambil tersenyum. Li Luo mengerutkan kening. Ini sepertinya semacam penghalang ilusi yang mengharuskan kita mengikuti aturan tertentu. Karena kita tidak bisa keluar dengan paksa, kita harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan di sini. Apakah kita benar-benar akan meminum ini? Sun Daseng berteriak. Mari kita abaikan dia. Bagaimana kalau kita terus berjalan dan melihat? Jing Taixu menyarankan. Li Luo mengangguk. Itu adalah ide yang masuk akal juga, jadi mereka berempat mengabaikan wanita tua itu. Mereka berjalan mengelilinginya dan terus menuruni jembatan. Setelah 10 menit, mereka berhenti lagi. Wajah mereka berubah menjadi jelek saat menyadari siapa yang ada di hadapan mereka. Wanita tua aneh itu muncul lagi. Wanita tua itu memutar dan kembali menatap mereka. Apakah kamu ingin keluar, anak-anak? Suara menakutkan itu membuat mereka merinding. Lu Ming menghela nafas dengan sedih. Itu tidak berhasil. Tidak mungkin untuk keluar. Sial, pergilah ke neraka. Sun Daseng mengeluarkan tongkat besinya dan memukulkannya ke wanita tua itu. Namun, itu hanya membuang-buang tenaga. Saat dia terengah-engah karena pengerahan tenaga, wanita tua itu muncul kembali di depan mereka, dalam keadaan utuh seperti biasa. Jing Taixu diam. Dia menatap keempat mangkuk teh hitam di depan wanita tua itu. Jika memang tidak ada pilihan, haruskah kita mencoba mengikuti aturan? 3 dari 4 mangkuk berisi kutukan. Kemungkinannya terlalu tinggi, jawab Lu Ming. Aku merasa jika kita bertahan terlalu lama, akan ada bahaya yang lebih besar, kata Jing Taixu dengan nada serius. Li Luo mengerutkan kening. Alam ilusi ini kemungkinan besar merupakan ciptaan Raja Iblis segala makhluk. Bagaimana mereka berani meremehkannya? Sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi jika mereka terus berlama-lama. Kemungkinan besar situasi mereka akan menjadi lebih berbahaya. Prioritas mereka saat ini adalah keluar dari dunia ilusi ini. Tidak ada pilihan lain. Kita harus melakukannya karena peraturan telah ditetapkan. Kecil kemungkinan situasi kita akan teratasi dengan sendirinya jika kita terus menunggu. Ketika kita keluar, kita dapat menemukan rekan-rekan kita dan mencari bantuan, Li Luo berkata perlahan. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan mengambil mangkuk. Lu Ming segera menghentikannya. Dia menatap Li Luo dan berkata dengan serius, jika kami harus meminumnya, kamu harus menjadi yang terakhir. Kamu adalah yang terkuat di antara kita semua. Jika terjadi sesuatu, kamu akan dapat melindungi kami. Selain itu, aku percaya kamu akan memikirkan cara untuk membantu kami setelahnya. Li Luo tetap diam. Sun Daseng mengangguk setuju. Dia kemudian menambahkan sambil tersenyum, itu masuk akal. Li Luo, jika kamu akhirnya dikutuk, kami akan kehilangan satu-satunya pendukung kami di sini. Jing Taixu tidak mengatakan apapun. Dia hanya meraih mangkuk paling kanan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia mengertakkan gigi dan menelan isinya dalam satu tegukan. Teh masuk ke tubuhnya. Segera, Jing Taixu dapat melihat tanda hitam seperti cacing yang menggeliat di telapak tangannya. Tanda itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Mangkuk ini mengandung kutukan, katanya kepada mereka dengan gigi terkatup. Melihat ini, Sun Daseng meraih semangkuk teh hitam dan meminumnya juga. Segera, tanda hitam muncul di seluruh kulitnya. Pemandangan yang sangat mengerikan. Jelas sekali, mangkuk ini juga dikutuk. Sial, sungguh sial, kata Sun Daseng dengan marah. Melihat bagaimana 2 orang lainnya terjatuh, Lu Ming tersenyum dan berkata, sepertinya ini peluang 50% bagiku. Jika aku mendapatkan mangkuk yang tepat, kita bisa menghilangkan penghalang itu. Gadis cantik pasti beruntung. Ketika dia selesai berbicara, dia meraih semangkuk teh hitam. Saat dia hendak meminumnya, Li Luo segera menghentikannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, risikonya terlalu besar. Bagaimana kalau kita mencoba yang lain? Jing Taixu dan Sun Daseng sama-sama terkena kutukan begitu saja. Ada yang tidak beres. Mungkinkah solusinya sesederhana meminum keempat mangkuk teh? Lu Ming balas menatap Li Luo. Dia menjawab dengan sungguh-sungguh, aku tahu bahwa ini ada risikonya. Namun, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk keluar sekarang karena kita terjebak di sini. Aku juga tahu berbahaya meminum cairan yang tidak diketahui ini,
tapi kita tidak punya pilihan lain, kita harus mencobanya untuk memberimu peluang sukses terbaik. Li Luo, harapan kami ada padamu. Lu Ming memberinya senyuman yang indah. Dia tidak ragu-ragu lebih jauh dan meneguk seluruh mangkuk. Setelah itu, dia dengan panik memeriksa lengannya yang ramping dan putih. Tidak ada tanda-tanda bekas hitam, jadi dia menghela napas lega dan berkata dengan gembira, aku memilih mangkuk yang tepatkan. Namun, dia merasakan ada yang salah dengan cara ketiga orang lainnya memandang ke arahnya. Mata mereka tertuju pada wajahnya, dan jantungnya berdetak kencang. Apa yang telah terjadi? Lu Ming bertanya dengan cemas. Li Luo terdiam beberapa saat sebelum kekuatan resonansi air muncul dari telapak tangannya dan berubah menjadi cermin. Lu Ming melihat bayangannya. Tanda hitam muncul di seluruh wajah aslinya yang imut, dan itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Jelas sekali, dia juga mendapat kutukan. Lu Ming benar-benar terkejut, tapi dia tidak berteriak. Dia menghela nafas sambil melambaikan cermin itu. Karena kita bertiga telah dikutuk, apakah mangkuk terakhir adalah mangkuk yang benar? Li Luo meraih mangkuk terakhir dan menatap teh hitam pekat. Jing Taixu tampak sedikit murung. Ketiga mangkuk itu dikutuk. Bukankah ini sedikit terlalu sial? Atau mungkin keempatnya sudah dikutuk sejak awal? Apakah tujuannya hanya untuk membuat kita semua meminumnya dan dikutuk? Sialan, apakah makhluk ini menipu kita? Sun Daseng sangat marah. Dia mengeluarkan tongkatnya seolah ingin memulai perkelahian. Li Luo melihatnya dengan serius. Meskipun meminum cairan itu berisiko, tidak ada alasan baginya untuk mundur sekarang karena Lu Ming dan yang lainnya telah mengorbankan diri mereka sendiri. Dia mengangkat mangkuk dan perlahan-lahan memindahkannya ke mulutnya. Wajah keriput wanita tua aneh itu terpantul di matanya. Saat teh hendak menyentuh bibir Li Luo, dia tiba-tiba berhenti. Sebuah ide terlintas di benaknya. Li Luo menatap wanita tua itu dan berkata perlahan, kamu baru saja menyebutkan bahwa setiap orang harus minum satu mangkuk masing-masing. Wanita tua itu balas tersenyum lembut. Masing-masing satu mangkuk. Li Luo merenung sejenak. Jadi, apakah kamu juga dihitung? Lu Ming dan yang lainnya tercengang saat mendengar ini. Apa maksud Li Luo? Li Luo perlahan memindahkan semangkuk teh hitam ke mulut wanita tua itu. Dia berbisik pada dirinya sendiri, tidak masalah apakah mangkuk ini mengandung kutukan atau menghilangkan mantranya. Jika kamu yang meminumnya, kami akan meminimalkan risikonya kan. Jika meminum apa yang ada di dalam mangkuk ini akan menghilangkan mantranya dan kamu meminumnya, penahannya secara alami akan hilang. Jika mengandung kutukan, apakah itu akan cukup kuat untuk menyingkirkanmu juga? Dan jika kami menghancurkanmu, apakah itu akan dianggap menghilangkan alam ilusi? Kesimpulannya, mangkuk terakhir, seharusnya untukmu. Benar. Wanita tua itu terus tersenyum padanya, meski dia tidak menarik diri. Lu Ming dan yang lainnya akhirnya mengerti. Mereka berseru kaget, kamu bisa melakukan itu. Tak satu pun dari mereka yang menganggap wanita tua di depan mereka sebagai salah satu orang yang meminum teh hitam. Kita akan mengetahuinya setelah mencobanya, kata Li Luo. Dia langsung menuangkan teh ke mulut gelap wanita tua itu. Wanita tua itu tidak mengelak dan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Dalam sekejap mata, semua teh telah dituangkan. Mereka berempat menatap wanita tua itu dengan gugup. Wanita tua itu membalas senyuman mereka dengan lembut. Namun, ini hanya berlangsung beberapa saat sebelum dia perlahan berubah menjadi ganas dan tubuhnya mulai hancur. Setelah beberapa saat, wanita tua itu meleleh sepenuhnya. Dia berubah menjadi asap hitam dan menghilang ke udara. Dia hancur seperti itu. Lu Ming dan kelompoknya tercengang dengan ini. Pada saat berikutnya, ruang dunia di sekitarnya mulai berputar. Jembatan hitam berbintik-bintik di bawah mereka menghilang, digantikan dengan jalanan dengan air gelap mengalir di sampingnya. Sepertinya mereka telah memasuki kota rawa hitam tanpa menyadarinya. Apakah alam ilusi telah dihilangkan? Ketiganya saling memandang dengan mata penuh kegembiraan. Li Luo menghela nafas lega. Sepertinya tebakanku benar. Wanita tua itu adalah cara untuk menghilangkan formasi penghalang. Keempat mangkuk itu adalah kutukan. Jika kita meminumnya, kita mungkin tidak bisa melarikan diri dari formasi penghalang. Faktanya, keadaan bisa menjadi lebih buruk, wanita tua hanyalah sebuah keberadaan aneh yang tidak bisa kita kalahkan dengan kekuatan, kita harus menyingkirkannya menggunakan teh. Kalau begitu, sepertinya kita meminum semangkuk teh secara cuma-cuma. Sun Daseng menangis sedih. Lu Ming, sebaliknya, tampaknya tidak mempermasalahkan keputusannya.
Sebenarnya bukan sia-sia. Jika kita tidak mengetahui bahwa ketiga mangkuk itu dikutuk, Li Luo mungkin tidak berpikir untuk membiarkan wanita tua itu mendapatkan mangkuk keempat. Lagi pula, siapa lagi yang akan memikirkan hal itu? Setelah melihat apa yang terjadi pada mereka bertiga, kemungkinan besar mangkuk keempat adalah jebakan lainnya. Dari sana, untungnya Li Luo berhasil menemukan jawaban yang tepat. Itu mungkin keputusan yang lahir dari keputusasaan. Li Luo memang merasa sedikit bersalah. Jika dia mengetahui trik menuju dunia nyata lebih cepat, Lu Ming dan yang lainnya tidak perlu meminum tehnya sendiri. Bagaimana perasaan kalian semua? Apakah semuanya? Li Luo bertanya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia membeku dan matanya berubah serius. Matanya melebar, dan ketiganya tampak bingung. Tubuh mereka tiba-tiba mulai membesar dengan cepat. Kulit mereka mengembang seolah-olah ada udara yang dihembuskan ke dalamnya. Mereka terus membengkak, dan daging mereka terpisah dari darahnya. Akhirnya, lentera mereka berubah menjadi kulit manusia yang bulat. Kepala mereka berada di atas lentera, dan pupil mereka seperti pusaran hitam. Mereka tertidur. Tepat di depan mata Li Luo, lentera kulit manusia mulai melayang ke udara. Wajah Li Luo berubah jelek saat melihat perubahan mendadak pada ketiganya. Jelas sekali, transformasi mereka pastilah akibat kutukan yang terpaksa mereka tanam sebelumnya. Brengsek! Li Luo berteriak. Dia mengaktifkan kekuatan resonansi kayunya, dan tanaman merambat hijau menjulur dari ujung duri dan melilit lentera kulit manusia yang telah dibentuk dari Lu Ming dan yang lainnya. Hal ini mencegah mereka terbang menjauh. Li Luo meneriaki mereka beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Mata mereka masih terbuka, tapi sekarang sudah menjadi hitam pekat. Pikiran mereka jelas-jelas tenggelam dalam sesuatu dan mereka tertidur lelap. Apakah mereka akan pulih jika aku menguliti mereka? Mata Li Luo berbinar. Duri mulai muncul di tanaman merambatnya saat dia mencoba menyelamatkannya dengan menyobek kulitnya. Saat dia ingin melakukannya, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Li Luo, tunggu. Li Luo kaget tiba-tiba mendengar seseorang. Dia berbalik dengan tergesa-gesa dan melihat dengan hati-hati. Di jalan di belakangnya ada sosok langsing dengan rambut merah tua yang sangat mencolok, memberikan tampilan menawan dan keren. Itu adalah Li Hongyu, senior Hongyu. Li Luo tidak santai hanya karena Li Hongyu telah tiba. Sebaliknya, dia mempererat cengkeramannya pada pedang naga gajah. Yang terbaik adalah tetap waspada terhadap semua orang yang dia temui. Bagaimanapun, Raja Iblis segala makhluk ahli dalam memanipulasi kulit manusia dan juga bisa berpura-pura menjadi orang lain. Li Hongyu merasakan penjagaan Li Luo sudah meningkat, jadi dia tidak terus bergerak mendekat. Dia berhenti beberapa puluh kaki darinya dan perlahan berkata, jangan merobek kulit manusia. Jika tidak, kerusakan akan menyebar dan bahkan menginfeksi daging mereka. Situasinya akan menjadi lebih mengerikan dalam kasus itu. Li Luo mengerutkan kening. Bagaimana kamu tahu mereka telah dikutuk? Li Hongyu mengangkat jari rampingnya dan menunjuk ke langit di kejauhan. Lihat itu. Dia melihat ke arah dengan sudut matanya. Wajahnya langsung berubah serius. Banyak lentera melingkar melayang di udara tidak jauh dari situ. Masing-masing dari mereka memiliki kepala manusia di atasnya. Itu sama seperti Lu Ming dan yang lainnya. Faktanya, Li Luo menemukan beberapa wajah yang familiar di antara lentera. Mereka adalah siswa dari tim lain. Sepertinya bukan hanya Lu Ming dan kelompoknya yang terkena kutukan. Sungguh mengerikan melihat begitu banyak lentera manusia melayang di langit di atas kota. Mereka juga terkena kutukan. Li Luo bertanya. Wajahnya agak bengkok. Li Hongyu mengangguk dan menjawab, kami jatuh di bawah pengaruh formasi penghalang alam ilusi segera setelah kami melangkah ke jembatan. Setiap orang mengalami pengalaman yang berbeda, tetapi hasilnya sama. Banyak yang dikutuk, dan inilah hasilnya. Dia dengan lembut menyisir rambut panjangnya yang merah tua dengan jari-jarinya, dan aroma yang mempesona melayang ke hidung Li Luo. Rasa frustrasi dan ketidaksabaran di hatinya yang berasal dari membiarkan Lu Ming dan kelompoknya dikutuk perlahan-lahan menghilang. Monster tidak mampu meniru haruman hati merah milikku. Jangan panik. Di tempat yang penuh dengan korupsi, kita perlu mengendalikan emosi negatif di hati kita. Jika tidak, mereka akan menemukan peluang untuk memanfaatkannya, itu dan merusak kita. Saat dia menghirup aroma yang familiar, cengkeraman Li Luo perlahan mengendur. Seperti yang Li Hongyu katakan, monster bisa meniru penampilannya, tapi mereka tidak akan bisa memanfaatkan kemampuannya seperti haruman yang menenangkan hati seseorang. Melihat ini, Li Hongyu berjalan ke arahnya. Dia menatapnya dan bertanya dengan heran, melihatmu,
sepertinya kamu baik-baik saja. Hampir semua siswa tingkat segel sejati yang tidak beruntung yang kulihat sepanjang perjalanan ke sini telah dikutuk. Li Luo menghela nafas. Jika bukan karena bantuan mereka, aku juga akan tertipu. Jika Lu Ming dan yang lainnya tidak mengambil inisiatif untuk menguji air dengan meminum 3 mangkuk teh terkutuk, dia mungkin tidak akan memikirkan tipuan dengan wanita tua itu. Li Hongyu mengangguk sedikit dan menghiburnya. Jangan terlalu khawatir. Mereka hanya dikutuk. Bukan berarti mereka mati. Bagaimana kita bisa menghilangkan kutukan itu? Gunakan energi resonansi cahaya untuk memurnikannya. Li Luo bertanya. Pemurnian biasa tidak akan berhasil. Kutukan ini mempunyai asal-usul. Kutukan ini diciptakan oleh pelindung yang menyelimuti seluruh kota. Kemungkinan besar, ini adalah siasat Raja Iblis yang maha makhluk. Ia mungkin ingin menggunakan pelindung ini untuk menghentikan kita dari mendekati pilar hati iblis 10.000 kulit. Jadi prioritas utama kita sekarang adalah menghancurkan formasi penghalang terkutuk ini, kita hanya bisa mendekati jantung kota setelah menghancurkannya. Di saat yang sama, semua orang yang dikutuk akan pulih, Li Hongyu menjelaskan. Li Luo bingung. Bagaimana cara kita menghancurkannya? Li Hongyu menunjuk ke punggung tangannya. Lihatlah daun roh kunomu. Mendengar ini, Li Luo memfokuskan pikirannya dan merasakan daun roh kuno di tangannya. Tiba-tiba, dia bisa merasakan pesan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke kepalanya. Formasi penghalang 10.000 kutukan. Ciptaan dari Dominion kulit hantu yang maha ada. Ini mengandung kutukan yang sangat kuat yang digunakan oleh Raja Iblis yang maha makhluk untuk melindungi pilar hati iblis. Untuk menghancurkan formasi penghalang tersebut, kamu harus menghancurkan formasi penghalang tersebut. Altar pemanggilan jiwa segala arah. Setelah pelindung dihancurkan, kutukan secara alami akan terangkat. Pada titik ini, sinar cahaya keluar dari daun roh kuno miliknya. Mereka menjalin peta kota. Ada 4 titik merah yang berkedip di peta, masing-masing berada di sudut kota. Ini adalah lokasi dari apa yang disebut altar pemanggilan jiwa segala arah. Beritanya pasti datang terlambat, komentar Li Luo tak berdaya. Jika mereka mengetahui tentang formasi penghalang 10.000 kutukan sebelum melangkah ke kota, mereka tidak akan masuk begitu saja. Pada akhirnya, mereka mengorbankan anggota timnya dengan sia-sia. Untungnya, anggota tim mereka tidak kehilangan nyawa. Tidak ada pilihan lain. Daun roh kuno perlu menggunakan kita sebagai media untuk mempelajari lingkungan sekitar. Setelah mengumpulkan sejumlah informasi yang sesuai, informasi tersebut dikirim kembali untuk analisis lebih lanjut, dan informasi berguna apapun kemudian disampaikan kepada kita, Li Hongyu menjelaskan. Pada akhirnya, para siswa harus menyelidiki situasinya sebelum melakukan hal lain. Li Luo merenung sejenak, aku berasumsi para siswa Aula Peng Hinui tidak mempunyai masalah untuk melarikan diri dari alam ilusi. Begitu mereka menerima informasi ini, mereka akan melanjutkan untuk menyerang altar terdekat. Jika kita bergerak sesuai dengan itu, kita seharusnya bisa berkumpul kembali dengan yang lain. Apa yang kamu lakukan, menurutmu, Senior Hongyu? Li Hongyu meliriknya dengan mata dinginnya. Terserah kamu. Lagi pula, aku akan bergantung padamu daripada perguruan tinggi di masa depan. Tidak masalah jikitasinya gagal. Yang paling penting adalah membuatmu tetap aman. Aku akan mencoba yang terbaik untuk bertahan bersamamu, dan jika keadaan menjadi buruk, aku akan segera melarikan diri bersamamu. Wajahnya tidak menunjukkan banyak emosi, tapi matanya berubah serius. Dia jelas tidak bercanda dengan Li Luo. Li Luo tidak tahu bagaimana menanggapi kata-kata jujurnya. Kita akan menuju altar pemanggilan jiwa terdekat, kata Li Luo setelah mempelajari peta dari daun roh kunomor. Dia kemudian berbelok ke kanan dan berjalan ke arah itu. Pada saat yang sama, dia melihat lagi Lu Ming dan yang lainnya, yang melayang di langit sebagai lentera kulit manusia. Dia berbisik pada dirinya sendiri, jangan khawatir. Aku pasti akan mematahkan kutukan itu dan menyelamatkan kalian semua. Li Luo dan Li Hongyu berjalan di sepanjang jalan putih, yang teksturnya halus. Menginjaknya terasa seperti berjalan di atas kulit manusia yang dingin dan mati. Tiba-tiba, Li Hongyu menarik lengan Li Luo. Keduanya segera berhenti. Senior Hongyu. Li Luo sedikit terkejut. Dia mengikuti pandangan Li Hongyu dan melihat ke depan. Kabut putih tebal mulai keluar dari 2 toko di sepanjang jalan. Kemudian suara pintu ditutup bergema, dan bayangan merah perlahan merangkak keluar dari toko, menghalangi jalan dalam posisi memutar. Mata Li Luo menyipit. Sosok bengkok itu tidak memiliki fitur wajah. Yang ada hanya karakter jahat dingin yang tergambar di setiap wajah mereka.
Mereka sekali lagi berhadapan dengan roh jahat. Makhluk-makhluk itu akhirnya muncul lagi di jalur mereka. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.